Ajaran kasih atau ajaran kasihan. Tugasnya umat Kristen membantah atau membenarkan, menerima kenyataan. Ini aja saya tulis ya karena ndak cukup ininya, apanya? Kasih atau kasihan ya terserah lah, pokoknya antara dua itu. Ini akun barunya Kaisar ini. Kristen ajaran kasih. Kasih garis mendatar, oh begini aja. Kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman izin di follow akun ini teman-teman. Silakan makanya iklan dulu supaya di follow. Teman-teman sambil follow ya akun like Kaisar ini. Akunnya banyak tumbang ini. Lanjut. Sambil iklan like Kaisar supaya di follow sama teman-teman. Oke teman-teman. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya Kaisar Juntak menyiarkan langsung di live Fandi Ahmad frekuensi 3,1 FM Sungai Jordan. Saya sendiri Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota ya. Ditolong di follow akun host saya dulu teman-teman. Tadi malam akun saya yang ketiga sudah kena anggur asam itu ya, kena racun karang, kena jala 12 murid lagi. Dan teman-teman follow juga akunnya Unirifa, juga channel YouTube-nya Unirifa dan Bang Fandi Ahmad. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung Protestan Katolik Wanes penyembah kenal Potmio yang menuhankan Pela Pajero kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil data sesuai dengan tekstual, boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab dengan kasur, guling dan bantal. Pembahasan di sini nantinya penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi imani. Kita kasih paham karena kami gabungan dari API. Jangan menjual isi bibir dengan dogma doktrin sejengkal karena isinya bisa jadi produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh nanti kalian terangkan sesuai paradoks, tapi terima kenyataannya jika ketabok. Karena viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh, lebih asik lagi membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mending turun dan baca saja majalah populer. Kalau cuma mau khotbah, doktrin dan dogma, mending diam nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi untuk saudara-saudara tetangga ya sebelah ya. Naik nanti jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Diskusi dan bantah dengan menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik, narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Tidak menggunakan diksi-diksi berbau terasi ya. Apalagi asumsi, kontrasepsi, cekcokologi. Dan lebih parahnya lagi, geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima dan tetap bingung buat kalian masih berkuar-kuar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Sampai apa ya? Bagus semua. Abang Kasya bagus juga. Ini saya ngomong itu orang Kristen tuh di komal mereka itu hujat-hujat kita Islam ya. Gimana sih? Disuruh ke komal-komal kita nggak mau dia. Itu saya cek tuh. Mereka hujat-hujat itu Islam. Siap Bang, makasih informasinya. Nanti kita urus di belakang layar soal itu ya. Iya. Itu komal-komal mereka hujat Islam semua. Siap, nanti kita proses lebih lanjut itu Bang Nilik Akau. Sukron informasinya. Iya.
Cek mau diproses apa ini? Mau diproses Muhammad Gauli Babu atau Bibi? Bentar dulu bang. Oke, makasih bang Nilik ya. Nanti kita gantian dengan teman-teman Kristen. Izin saya turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bang Prof ini Kristen atau Muslim bang? Prof mau kondo. Mikana naik Mikana. Sudah pasti. Iya, sudah pasti Kristen dong. Ya siap. Kristen apa brother? Ya, ya yang penting pokoknya bukan Balawi, ya bukan Islam lah. Oke. Nanti kalau menghujat teman-teman kita buang aja di tempat sampah. Bang Armar ini Kristen atau Muslim? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Yang menghujat. Bang, nak tanya sekian. Sebentar dulu bang. Armar ini kita mau dialog. Kita tunggu teman-teman Kristen naik. Yang Muslim kalau bisa standby dulu di bawah ya, bang Armar ya. Yang teman-teman Muslim yang lain juga standby. Baik. Makasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan teman-teman Kristen. Ya, saya tahu kalau penghujat Iya. langsung dibuang ke tempat sampah, nggak usah disimpan terlalu lama kan. Belum berdiskusi kok sudah Silakan, dibilang Bang. menghujat. Gimana sih? Oke. Silakan. Ini Nah, tema kita jadi hari gue ini lihat bang. tuh begini. Ya. Tema kita hari ini Kristen ajaran kasih atau kasihan, gitu bang. Apa tuh? Oh ini temanya. Oh, deh. Ajaran kasih atau kasihan, teman-teman sambil tap-tap layar ya. Kita uji. Kalau ada pendeta, pastor atau romo silakan kirim permintaan biar berkelas diskusinya ya. Wih, ngeri. Jangan Ngeri. jemaat-jemaat tahunan, bulanan, mingguan yang naik, yang tidak tahu, tidak pernah kritis ketika pendeta berkhotbah di gereja hanya duduk di belakang main HP kalau pendeta lagi khotbah. Bisa jangan ada yang kayak gitu yang naik. Itu tidak berbobot, tidak berkualitas. Silakan pastor, romo, pendeta sambil tap-tap layar juga teman-teman ya. Kita harus berdata ya sebenarnya ya. Apa ya mau diskusi sama Islam ini? Kristen ajaran kasihan. Wih, seru juga ini temanya ya. Sebenarnya begini bro, lebih kasihan lagi kalau umatnya sunat, nabinya enggak gitu. Kebalik justru. Atau gimana? Oh udah diem, Oke, udah mentok. Oke, baik, saya masuk ya materi kita. Ajaran kasih atau kasihan. Materi saya semuanya berdata. Fandi, saya kalau bicara saya nggak sama. mau ada orang, ada suara yang Bang, mengganggu. izin di mute dulu ya bang ya. Kalau minim literasi di mute dulu. Nanti setelah narasi Uni baru anda bantah. Silakan Uni. Oke. Ya, saya akan membacakan beberapa literasi buat teman-teman semua dan teman-teman yang punya Bible, punya aplikasi Bible boleh pegang dan boleh dibuka. Narasi saya ini narasi yang saya munculkan dari hasil pembelajaran, bukan dari hasil kebencian yang tidak berdasar, karena saya bukan seorang yang memiliki kebencian seperti yang dilakukan oleh umat Kristen kebanyakan, tapi saya seorang muslimah yang diperintahkan untuk adil ya. Ketika kita berdiskusi, umat Kristen dengan bangga mengatakan bahwa ajaran mereka itu ajaran kasih. Memang saya lihat ada ajaran kasih di Kristen ya, ajaran kasih plus ajaran kasihan. Dan setelah saya belajar, saya bacakan beberapa ayat. Yang pertama adalah Matius pasal kelima nomor 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kirimu, kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Di dalam ayat ini ada dua esensi ajaran. Ajaran kasih kepada si penampar dan penjahat, karena tidak boleh dilawan, karena harus dikasihi. Tapi untuk korban kejahatan, ajarannya kasihan. Ya, Matius 5:39 mengandung ajaran kasih dan ajaran kasihan. Dalam 1 Petrus pasal kedua nomor 18. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Jadi kalau kamu budak, kerja, jadi hamba, kalau kamu punya majikan bengis, mau ditusbol depan belakang, dibuka celanamu, nggak boleh melawan. Karena patuh dan
dengan takut itu bukan kepada majikan yang baik, tapi kepada juga yang bengis atau majikan jahat. Ajaran ini sangat kasih kepada majikan bengis karena tidak boleh dilawan, tidak boleh dihukum, tidak boleh dibenci. Tapi ajarannya sungguh kasihan kepada hamba yang tidak boleh melawan ini ya. Lalu lanjut Markus pasal 2 nomor 17. Sebenarnya memang Yesus ini sangat mengasihi para penjahat, pendosa. Ya, ini terbukti dalam Markus pasal 2 nomor 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kasih kepada orang berdosa, kasihan kepada orang benar. Gak dipanggil sama Yesus ya. Lukas pasal 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid Yesus. Ajaran ini lagi-lagi terisi dengan muatan kasih dan kasihan. Kasih kepada pembenci, karena memang itu diperintahkan untuk membenci, yaitu murid Yesus. Kasihan kepada orang tua si pembenci, ya, karena harus dibenci, ya. Jadi di dalam ayat ini mengandung ayat ajaran kasih dan ajaran kasihan, ya. Keren sekali ya, Bible ini sangat keren. Matius pasal kelima nomor 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir dihadapkan ke mahkamah agama. Yang berkata jahil masuk neraka. Ajaran ini kasih ya. Kasih sekali kepada orang yang dikatakan kafir, orang jahil, orang yang dimarahi. Kasih sekali. Tapi kasihan kepada yang marah, yang mengatakan orang lain kafir. Kalau dia mengatakan orang lain kafir, walaupun kafir dia tetap dihukum. Nggak boleh ngatain orang kafir walaupun kafir, nggak boleh. Ngatain orang jahil walaupun jahil, nggak boleh, dihukum masuk neraka. Ajaran ini kasih kepada orang-orang jahil, orang kafir, tapi kasihan kepada orang yang menyatakan kebenaran dengan mengatakan orang itu kafir ataupun jahil. Kasihan sekali bukan? Yes. Lanjut. Matius pasal 5 nomor 22. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah, itu sudah ya, ajaran kasih tadi ya. Matius pasal 22 nomor 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini kasih sekali loh. Maukah kalian tahu bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus? Menurut Yesus, kasihi orang lain sebagaimana kau mengasihi dirimu sendiri. Cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus adalah, satu, pasrah kalau ada yang meminta kepadamu. Lukas pasal 6 nomor 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali. Diminta motormu, berikan, jangan kau minta lagi. Diminta istrimu, ya kasih, jangan kau minta balik. Rumahmu, hartamu, jangan kau minta balik. Kasih sekali bukan kepada tukang minta-minta dan para perampok. Kasihan bagi yang dirampok. Harus kasih sama yang meminjam. Matius pasal 5 nomor 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang meminjam. Orang yang meminjam paksa kepadamu harus dikasihi. Tapi kasihanilah dirimu sendiri kalau kau waktu itu tidak punya uang tapi harus memberikan dia, karena kau tidak boleh menolak. Kalau ada yang memaksa jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Matius nomor 5 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Kasih kepada orang yang memaksa, tapi kasihan kepada orang yang dipaksa. Jadi ajaran Kristen dalam banyak ayat menunjukkan kasih kepada para penjahat, kasihan kepada korban kejahatan. Ajaran kasih bukan? Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Like Kaisar itu enggak kenit itu like Kaisar. Fandi, saya kalau nggak ada data saya nggak mau dengerin ya. Kalau ada data, Lo ada saya baru buka bicara. 481 wanita seperti Suruh buka, anjing. Fandi, Coba suruh buka, dibuka. Fandi. Ya, buka. Ibu Kori 481 ya, itu data ya. Jangan bilang saya mau hujat lagi nih. buka. Bukan penting brother, buka datanya. Jangan hanya congor. Kamu yang duduk, masa saya yang harus bantuin kamu cari ayatnya? Oh, tadi aja yang bahas Alkitab kan Umi dibuka. Nah, Saya ada saya
nih, kalau kamu butuh ayatnya, kamu tinggal bilang kamu nggak pernah baca Biblemu nih. Saya punya semua ayatnya nih. Nah, kamu mau ayatnya mana nih? Iya. Saya punya ayatnya semua nih. Markus 2 apa? Kamu tinggal buka di Google semua keluar kok. Oke. Ayat saya kamu tunjukin lah. Mana? Kalau wanita seperti anjing, di tunjuk dalam hadisku wanita seperti anjing. Oke, Tunjuk. siap. Iya. Jadi dua pertanggungjawaban perkataan saya ya, narasi saya yang akan saya pertanggungjawabkan. Yang kedua ini yang saya bilang wanita di Islam seperti anjing menurut saya Ibu Kori. Yang pertama tadi ya, paling kasihan itu Muhammad nggak sunat, umatnya sunat gitu. Nah, jadi di Ya, dalam saya akan bahas nanti, tapi tunjukkan datanya Nabi Muhammad tidak sunat. Di mana tertulis Nabi Muhammad nggak sunat? loh emang dia nggak sunat orang nggak ada Aduh, datanya ini kok orang, gimana sih? kamu pernah lihat Ini mah congor kelaminnya ini. Nabi Muhammad nggak? Congor ini nggak ada pakai data ini. Coba, Oke, kalau kamu oke, nggak pernah oke. lihat kelamin Nabi Muhammad, dari mana kamu tahu Nabi saya nggak sunat? Siapa yang bilang? Kok kayak gitu diskusi Kristen gitu banget ya? Oh ya, emang gitu Kristen, lupa aku. Oke, ini ada Ovid, ada Imas. Silakan dibuka mikrofonnya, teman-teman. Kristen atau Muslim? Silakan. Bang Niko, Pak Pendeta Niko, silakan naik, Pak Pendeta. Izin, Pak Pendeta Niko, saya sudah undang dua kali, Pak Pendeta Niko. Naik dialog, silakan kirim permintaan. Bang Imas, ini Kristen atau Muslim, Imas? Monitor. Ya, oke, diturunkan ya. Silakan Pak Pendeta Niko. Ini kawan saya nih, Pak Pendeta Niko ini. Silakan Pak Pendeta. Oke, logical fallacy ini lagi. Aduh, kenapa nggak ada yang beres ini? Selamat malam, bro. Siang, sore. Selamat malam. Iya, selamat malam. Gimana? Udah makan kau? Belum. Belum. Mau siapin Kak. Silakan Uni. Jadi Filterku hilang di utara. apa yang mau dibahas ini? Apa temanya nih? Nanti Ya, ini aku udah kasih satu materi ya, diulangi lagi juga nggak apa-apa. Ya, siap. Yang Nggak paling apa-apa, Uni. penting, Uni, saya ulangi. mau ya, jadi saya tunjukkan ya bahwa Kristen itu ajaran-ajaran kasih kepada penjahat, kasihan kepada korban. Tolong kalian tunjukkan bantahannya ya. Nanti kita masuk ke ranah pembuktian secara realitas by sejarah. Jadi kalau cuman congor aja turun, kalau enggak ya belajar aja. Ya udah materi aja lagi, silakan Uni. Kebetulan Ovid sama logical fallacy ini kan baru naik. Pak Ya sudah Pendeta mereka Niko. bantah. Pak Saya Pendeta Niko. menunjukkan bahwa Lanjut Uni, lanjut. saya menunjukkan ajaran Kristen itu ajaran kasih kepada penjahat di banyak ayat ya, dan ajaran kasihan kepada para korban kejahatan karena diajarkan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Cara mengasihi diri sendiri bagaimana? Pasrah kalau ada yang minta, Lukas 6:30, kasih kepada yang meminjam paksa, Matius 5:42, patuh pada majikan jahat, 1 Petrus 2:18. Kalau ada yang memaksa jalan harus ikuti, patuh kepada pemerintah walaupun pemerintah itu adalah seorang penjajah, Roma pasal 13 nomor 1. Jadi begitu cara kita orang Kristen mengasihi diri mereka. Begitu ya. Ini saya bantah ya nih. Silakan bantah pakai data. Universitas Islam Indonesia, hubungan baik adalah kunci kebahagiaan. Bantahannya Jadi, mana? Nih saya udah kasih nih ya. Hubungan Ya baik bantahannya apa? Yang kamu bantah tuh apa? Yang kamu bantah dari narasi saya yang mana? Yang kamu bantah tuh yang mana? Yang kamu bantah tuh Uni apa? bilang- Ini loh yang saya bantah. Uni bohong mengatakan bahwa ini. Nah, bantahannya ini. Kamu ngerti nggak diskusi? yang Ya. ini. Jadi kan Uni bilang Kristen ajaran kasih itu kan kasihan kan ya. Nih kok- Ajaran kasih, kamu makanya telinga dipakai. Ajaran kasih kepada para penjahat, ajaran kasihan kepada korban. Gimana sih? Katanya udah tua, tapi telinganya nggak normal. nih ya. Yang diajarkan di Kristen tuh kalau nih adalah kunci hubungan baik itu adalah kunci kebahagiaan. Jadi kalau Apa sih, Ovid? ini Apa itu? ini jurnal Itu dari- apa? Jurnal dari Itu apa? Universitas Islam Indonesia. Iya, terus yang saya bahas kitabmu. Kau mau bakar kitabmu. Lalu kau lebih percaya kepada orang Islam sekarang. Begitu lo Bukan. orang Islam. Berarti kau jadikan patokan agamamu kepada orang Islam sekarang. Ayatmu Bukan. mengajarkan untuk satu, saya tunjukkan.
Lukas pasal 6 nomor 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, janganlah meminta kembali. Kau diminta istrimu, kau harus kasih. Nggak boleh kau tolak. Kau nggak boleh minta lagi. Kalau binimu udah kau kasih sama orang, nggak boleh kau minta. Berilah kepada orang yang meminta dan jangan menolak kalau ada yang pinjam pada kau. Itu ajaran kasih kepada diri sendiri itu. Dan itu cara mengasihi orang lainnya seperti itu Tunjukin juga. aja datanya gitu loh, supaya enak, supaya nanti kita Logical fallacy buka Lukas pasal 6 nomor 30. Kalian siapkan kitab kalian. Ini sumber primer. Ingat ya. Ini bukan yang bawa data itu. Ini yang tunjukin. saya bawa data. Loh, Saya nanti- bawa data sumber primer. Sebentar, Kalian sebentar, kitab kalau kalian saya sendiri. berbicara, tetapi saya kalau hanya tunjukkan menyebutkan. datamu. Kalau saya tunjukkan datamu, berani kau buka cam? Nih, Berani. aku paling Ya udah, buka kamu. Besarkan saya kedua-duanya, Fandi. Saya suka dengan orang yang buka data. Nah gitu dong. Kan seru gitu kan. Besarkan dia. Oke. Ya. Pertama, Kristen mengajarkan untuk patuh kepada pemerintah. Walaupun pemerintahan Firaun sekalipun, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, ya. Walaupun pemerintah Helenisasi, penjajah kolonial Belanda itu dari Tuhan, maka harus patuhi penjajah. Lanjut, ya. Saya di sini menunjukkan data Lukas pasal 6 nomor 30. Kita lihat ayatnya ya. Kita lihat ayatnya. Lukas pasal 6 30, ya. Bahwa kalian diperintahkan untuk patuh kepada orang yang meminta punya kalian dan tidak boleh menolak. Ya. Bantah ayat-ayat ini. Kalau nggak bisa bantah, diam. Nggak usah banyak cerita. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan kau meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Diambil motormu, kau nggak boleh ambil lagi. Kau diam. Ini kasihan kepada orang perampok. Kalau ada orang yang rampok kau diam. Ini tunjukkan sama aku bagaimana cara kalian memahami ayat ini dan kaidah hermeneutiknya. Karena di sini tertulis, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Diambil motormu, kau nggak boleh ambil lagi. Ya. Nah, lanjut. Saya kumpulkan banyak ayat nih. Nih ya, patuh kepada majikan jahat. 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Ya. Yang saya tunjukkan di sini, dengar ya, yang saya kutipkan di semua ayat ini yang tanda kuning ini semua sumber primer, sumber yang kau nggak bisa kabur darinya, karena kemanapun kau cari di ayat ini tetap ada. Ya, kecuali sumber tersier, nggak apa-apa kayak gini, baru kutunjukkan seperti aku biasa nih, kutunjukkan. Contoh, nih, gereja, peran gereja di sekolah-sekolah dan asimilasi budaya paksa yang mereka coba lakukan adalah kejahatan yang menyedihkan dan kesalahan yang membawa bencana dari CNBC. Ini harus kuliatin samamu. Tapi kalau Bible-mu nggak perlu kuliatin, kau pun tahu harusnya. Tapi karena kau nggak pernah baca Bible-mu, mungkin kau minta sama aku. Ya. Jadi ini contoh, Martin Luther adalah orang yang menginspirasi Hitler. Holocaust itu gara-gara Martin Luther membuat tulisan-tulisan ini juga mensupport kebencian kepada Yahudi. Datanya ada dari Kristen sendiri nih. Ini adalah literasi for Israel. Ini Kristen punya. Nah, itu baru data tersier. Kalau sumber primer yang kutunjukkan, masa kalian nggak tahu? Kubacakan ayatnya, kitab Lukas sekian-sekian, kalian minta pula aku tengokkan. Nah, sekarang kau buka datamu. Ya, kau bantah itu, kau buka data. Baik, Jangan kau hai kau. Baik. Diam. Caranya diam. Nah, gitu. Tutup kameranya supaya saya buka. Jijik Ini aja pun yang tengok pertama- penjajah dimasuk ke komal kami, kau yang ngatur-ngatur. Kau buka datamu, bukan kau yang ngatur Tolong kami. diam lah, saya Buka data saya lagi- kau. Saya lagi mau Boleh buka ini. ngatur orang. Saya sudah buka kamera ini. Bentar gitu loh. Saya buka Ya, kamera. tunjukkan datamu. Oke. Ketika saya sudah buka kamera, jadi kamu diam gitu lah. Jadi kamu diam. Yang perlu kamu sadari, di sini saya nggak membantah ayat ya, tapi yang aku bantah adalah cara berpikirmu tentang ayat itu. Gitu. Woi, gelap kali nggak kelihatan Oke. itu, woi. Lo tolong diam lah. Ini mau diskusi Diam, atau diam, kita muncul, aduh. diam. Itu gelap kali, kau yang diam. Kau yang diam. Aku penguasa, aku kurios di sini, woi. Saya belum buka. Ini saya hanya memberikan Gelap, apa narasi gelap. dulu bahwa Gelap, di gelap. sini Gelap. Kasih menyala lampu. Kalau nggak ada duit belum buat bayar listrik, nanti aku transfer. Lah. tolong dulu lah. Gelap Diam dulu kali, gitu. loh. gelap kali. Ini Terang, kasih terang. ya kalau kayak gini ini kan baru buka kamera, belum saya nyalain lampu gitu loh. Kamu harus sadar bahwa di sini saya nggak membantah ayat, tetapi yang aku bantah adalah cara berpikirmu tentang ayat itu, cara berpikirmu tentang firman Tuhan gitu loh. Itu yang kita bantah di sini, Bung.
Harus kau sadar di situ gitu loh. Ya bantah, Oke. bantahnya mana? Bantahnya mana? Bentar, Coba. sabar dulu. Ini kan dipotong terus dari tadi. Gimana sih? Jangan dipotong terus ketika orang lawan lagi berbicara. Tadi saya nggak potong loh kalian berbicara. Oke, ini mengenai kasih itu kamu harus mengerti apa sih kasih itu sehingga jangan dicampur-campurkan gitu loh. Kasih itu harus dimengerti. Ada kasih ada kasih kepada pasangan, ada kasih kepada Tuhan. Itu yang harus kamu ngerti itu. Kalau kamu ngerti itu, ya udah kita lanjut diskusi. Tapi kalau nggak ngerti itu tentang kasih itu, ya percuma kita diskusi, ngambang aja gitu loh. Apalah kata kau ini? Loh, iya, nggak bisa. Jadi kalau berbicara tentang Ngomong kasih, apa kau? Ngomong Loh, apa kau suruh aku kamu yang harus ngerti mengerti. tanpa kau jelaskan? Loh. Sakit kau. loh kalau kamu Kau kayak mengerti ngajari tentang anak-anak kasih sih. dulu, baru Kau kayak kita ngajari lanjut. anak SD. Logika polisi, kau gak level dengan Uni, kau gak level. Aku level. Kau kayak ngajari anak SD kau. Loh, bukan kayak gitu, bro. Jadi ini kalau berbicara tentang kasih kan Apa? harus dimengerti. Kasih itu apa? Apa? Kau kayak presentasi loh. Iya, harus dimengerti. Kasih itu apa? Kayak Kalau salah kau- SML. Ku tengok Dengar ya, kau. Loh, iya dengar ya. Kalau kau bilang kami ajaran kasih, nggak hidup kau sampai sekarang, paham kau sampai sini? Ya, Nggak hidup ya. kalian Kan semua ini ini. seharusnya yang dipaparkan tadi itu. Jadi kasih. jangan kau ajari soal kasih. Jangan diajari soal kasih gitu ya. Yang seharusnya Sekarang yang bantah dipaparkan datanya. oleh Kalau Unirika, tak, yang dia kalau tak mengerti bisa kau tentang bantah kasih data itu apa itu, gitu loh. nggak usah. Berarti kau nggak bisa bantah data. Jangan kau ajari kami soal Ini- ajaran kasih. Kalau kami tidak mengasihi Kalau kalian, dasarnya nggak dia mengerti, nggak ada di bagaimana Indonesia ini, kita paham? mau? Loh, harus dia mengerti apa yang dia bicarakan gitu loh. Masa apa yang dibicarakan dia gak ngerti? Masa dia berbicara Karena tentang mengerti lah kasih kami, makanya ketika, hidup kalian di ketika orang Indonesia. lain pukul kamu, Dengar, kamu nggak boleh dengar, balas. dengar. Hanya itu yang dia mengerti. Ketika orang mengambil barangmu, kamu nggak boleh harapkan imbalannya. Hanya itu yang dia mengerti tentang kasih. ya. Nggak bisa. Dengar, jangan nyerocos kau. Dengar, kalau kami tidak punya kasih, nggak hidup kau sampai sekarang. Bahkan nggak beranak cucu kalian di sini. No, itu Simpulkan aja itu. bicara di sana. Tetapi kita berbicara dulu tentang kasih. Kasih itu apa sih yang kamu pahami? Gitu loh. Dasarnya dulu. Apalah kau ini? Kupikir kau mau membantahku loh. Loh, saya nggak membantah ayat di sini. Saya kan Udah sudah kau bilang, saya belajar nggak dulu membantah di ayat, tapi gereja saya sekolah bantah minggu apa pola arti pikirmu, kasih. cara Jangan kau berpikirmu tentang Ya kasih itu. apa? Pikirku apa? Apa? Pikiran tentang kasih apa? Yang kau bantah itu sekarang apa? kau harus Pemikiranku mengerti tentang apa itu kasih kasih apa? dulu. Apa itu kasih dulu? Kau tahu nggak apa yang ku mengerti tentang kasih? Saya tanya sama kau, sehingga kau mengatakan Kau ini. aja nggak tahu bagaimana pemikiranku tentang kasih, lalu kau mau membantah sesuatu yang kau sendiri belum tahu. Gila kau. Minum aku dulu Loh, ya. Tadi kamu hanya menyebutkan tentang sifat kasih gitu loh. Yang kamu Apalah sebutkan kau ini. tadi Udahlah. sifatnya. Bang Kaisar lanjut lo ngomong apa dia nih? Gimana sini? Kamu hanya menyebut tentang sifat kasih tadi. Tetapi kamu nggak ini menjelaskan dulu, presentasikan kasih itu apa. Kalau kamu presentasikan kasih itu apa, oke kita lanjut. Tetapi kamu hanya menyebutkan sifat-sifat kasih. Udahlah, kau besok kalau nggak ada uangmu buat sekolah, kau minta sama Bang Kaisar. Ya, itu aja ya. Ya udah, kalau kayak gini mah mana lanjut kita diskusi. Kasih aja dia gak ngerti bagaimana. Dia hanya menyebutkan sifat-sifat kasih. Kalau menyebutkan sifat-sifat kasih kan semua orang bisa gitu loh. Lanjutlah. Malas aku gak nyambung dia nih. Nih ya. Anda yang nggak Ini nyambung. saya Anda coba meminta bantah ajaran ya. kasih. Udah lanjut materi. Kalau Besarkan si nggak Ovid jelas itu kau. apa yang dibawa dia? Nih ya, saya kasih. Kupikir ada lah kalian mau membantah. Nih ya, kasih itu apa nih ya nih? Apa itu kasih? Kasih adalah bentuk cinta tulus tanpa syarat, pengorbanan serta komitmen yang mendalam kepada orang lain. Kasih itu adalah sifat utama alam dan menjadi dasar untuk seluruh hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi kalau tadi apa Uni nanya apa tuh kasih itu apa gimana kalau Kristen tuh ajaran kasihan itu Uni salah karena kita tuh diajarkan untuk apa berbuat baik kepada semua orang. Nih saya tunjukkan ya. Mana dalilnya? Coba tunjukkan dalilnya berbuat baik kepada semua orang. Nih ya, nih ya. Sumber kasih nih ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap. Nih. Nih ciri-ciri hidup kasih ya nih. Sabar dan murah. Aku nggak butuh
ciri-ciri hidup kasih kalian yang ku minta ajaran yang kau bilang di kitabmu itu mana? Kalau ciri-ciri aku bisa buat sendiri. Ciri-ciri kasih adalah dengan mencium kudus. Pipi kiri, kasih kanan, cium kudus, kening, atas, bawah. Gak usah kau ajarkan aku ciri-ciri mengasihi. Aku minta yang kau omongkan itu, kalau kau diajarkan mengasihi semua orang, itu di mana tertulis? Nih, Kok ciri-ciri yang kau kasih sama aku? Kau kasih tahu kau ciri-ciri orang Kristen, nanti baru tahu kau. ya nih di Matius 22:37-39. Ya Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan Baca. segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah yang sama dengan itu, ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua Diam kau dulu, diam kau. Kau tahu nggak? Ayat kau tadi itu sudah kubaca. Matius pasal ke-22 nomor 39. Itulah yang menjadi landasanku menunjukkan bahwa Kristen itu ajaran kasihan. Kau baca. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhanmu mengajarkan untuk mengasihi manusia seperti mengasihi diri kau. Pertanyaanku, bagaimana cara mengasihi diri kau di ajaran Kristen? Kutunjukkan kau kunci-kuncinya. Ya, yang pertama, pasrah kalau ada yang mengambil barangmu. Begitulah kau perlakukan kepada orang lain. Jadi kalau orang lain juga harus pasrah ketika kau ambil barangnya. Kenapa? Diajarkan kau mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Cara mengasihi diri sendiri kayak mana? Pasrah kalau barangmu diambil. Bukan kasih itu, kasihan. Kasihan deh kau, Ovid. Di sana Uni, kamu harus mengerti dulu apa itu kasih gitu loh. Kalau kamu berbicara, kamu nggak ngerti gitu loh. Oh, kalau jadi ini ya nih. Iya, masa kamu campur adukan? Ovid, saya tanya sama kamu, gitu. bagaimana? Kalau dasarnya kamu nggak ngerti akan melari kemana-mana. Tulisan loh nih. Ini dari dan juga dia mengakui kok buku ini Ovid, dasarkan dari saya Harvard. tanya sama kamu, ya, kau udah percaya sama orang Islam sekarang ya, hebat orang Islam nih ya. Tunjukkan Dia sama mengakui loh, penelitiannya cara dari Harvard. mengasihi. Udah diam kau, ya. Cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus, pikul salib, patuh pada penjajah, patuh pada majikan yang bengis, ya. Tidak boleh membalas kalau orang berbuat jahat padamu. Kayak gitu cara mengasihi diri sendiri. Nah, cara kau mengasihi diri sendiri itu kau perlakukan ke orang lain. Ya, orang lain juga harus pasrah ketika kau ambil barangnya. Karena kau memperlakukan diri kau begitu. Kau siksa diri kau siksa juga orang lain. Itu ajaran Matius pasal ke-5 nomor Matius 22 nomor 39. Kasih orang lain sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Yesus mengajarkan untuk diri kau, bahkan sangkallah dirimu sendiri. Barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, bahkan membenci dirinya sendiri, tidak boleh jadi pengikutku. Sebenarnya Yesus mengajarkan untuk membenci apalah kau ini. Sibuk-sibuk kau arti kasih. Kau belajar dulu adalah arti kasih. Saya capek aku ngajarin kau bahasa Indonesia. Aku pula yang ngajarin kau arti kasih adalah. Ngerti dulu tentang kasih, baru Udah. Logika boleh sih. Udah kau cari ketek ular. Udah biarkan Ovid dengan ini Riva malah dulu. langsung tentang Ya. Udah biarkan Jadi dulu. Kau lucunya langsung jawab. Ada kawanmu jadi hebat. Matius pasal 22 nomor 39 mengajarkan manusia Kristen untuk mengasihi orang lain sebagaimana mengasihi diri sendiri. Tapi untuk diri sendiri, sangkallah dirimu, barang siapa tidak membenci bahkan nyawamu tidak bisa ikut aku. Sebenarnya Yesus mengajarkan supaya kau memperlakukan orang lain sebagaimana kau memperlakukan dirimu. Yaitu apa? Sangkal dirimu, benci dirimu. Ya, pasrah kalau kau diminta orang. Itu. Kau perhatikan itu. Kalau enggak, coba tunjukkan sama aku. Bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus? Tunjuk datanya. Sampai cerita kau. Ya. Yesus ibadahnya di mana, mereka kemana? Gini ya Uni, namanya ajaran kasih itu adalah membawa nilai-nilai Kristus dalam dunia ini. Nih, saya kasih contoh deh, pengakuan dari salah satu kampus Universitas Islam Indonesia, di mana dia terinspirasi dari salah satu kampus Kristen, yaitu Harvard nih. Dia bilang apa? Hubungan baik adalah kunci kebahagiaan. Yang namanya kasih itu adalah mengajarkan kebaikan dan berhubungan baik kepada sesama. Apalah ngomongan kau ini, Ovid. Kau tengok gini kalau nunjukin data itu. Tunjukkan ajaran kasih Kristen yang sejati ya. Kalian itu, kau pula. Ajaran tanpa agama pun orang bisa berbuat baik. Nggak perlu agama Kristen untuk berbuat baik, tahu kau? Justru Tapi agama Kristen membuat. Kan secara real cuman Kristen. Siapa namanya orang Kristen yang bisa menunjukkan secara real? Sebut namanya.
Lah, guys, lah yang paling mengubah dunia itu siapa? Dari apa pemenang Nobel? Oh, Tentu mau Kristen. tahu Muhammad, perubahan dunia? Muhammad, Nah, diam Muhammad. kau, belajar kau sama aku. Ya, belajar kau sama aku. Wah, ini aku baru full data nih. Nah, itu tadi materi pertama, teman-teman ya. Tadi materi pertama itu bab awal adalah ajaran. Sekarang realitas konkret. Nah, gini kalau ngomong tuh pakai data. Kau tunjuk-tunjuk data Islam untuk memvalidasi agama kau diterima di Islam. Nggak tahu malu kau, ya. Ya, kalau mau diskusi itu kayak gini. Nah, bawa data-data tersier, data-data yang kredibel. Nih, ya. Tunjukkan kalian. Tebar dulu satu-satu kutunjukkan. Kalau sama aku nggak usah kalian bertele-tele nih. Kau tengok ajaran kasih Kristen kau yang diimplementasikan beratus tahun dan secara sejarah. Ngomong nggak usah sama aku, nggak usah berbohong, nggak usah nipu-nipu. Nih, perhatikan ajaran kasih Kristen nih, ya. Sorry. Ya. Data pertama dari Kristen Protestan dulu ya. National Geography Indonesia. Judulnya di sini adalah mengapa umat. Ingat ya, ini umat loh ya. Jangan kalian bilang oknum ini. Mengapa umat Kristen dalam sejarah abad pertengahan memusuhi. Wah, ini tuh kayaknya mengasihi kayaknya tulisannya ini. Mungkin aku salah baca nih. Coba baca Bang Kisar, mengasihi atau ciumi ini? Cium kudus ya. Oke. Memusuhi. Ya. Mengapa umat Kristen dalam sejarah abad pertengahan memusuhi Yahudi? Tahukah kalian itu realitas terjadi? Dalam sejarah abad pertengahan, antisemit Kristen berkembang selama berabad-abad. Umat Kristen Eropa telah berabad-abad memiliki prasangka dan melakukan permusuhan terhadap orang-orang Yahudi. Ajaran kasih Kristen itu. Lanjut. Inkuisisi Spanyol terjadi dari tahun 1478 sampai 1800. Berapa ratus tahun itu? 400, 500 kurang lebih ya. 500 tahun itu berapa generasi? 4 kali anakku bercucu ya. Anakku beranak tuh 3 kali lah. Ya, 4 generasi terjadi inkuisisi. Apa itu inkuisisi? Lembaga peradilan di mana orang yang berbeda dengan gereja Katolik Roma dibakar hidup-hidup dan dimatikan. Nih, ajaran kasih. Dan tahukah kalian kenapa orang-orang itu melakukan penganiayaan oleh Paus? Apa alasannya? Tahu kalian ayatnya yang dipakai apa? Ini dari Kristen lagi ya. Dari Kristen lagi nih ya. Ini dari Rita Wahyu. Ya, kita baca. Orang yang tidak setuju dengan mereka atau doktrin mereka dicap bidat yang harus dibawa masuk pada kesepakatan dengan gereja Roma dengan kekuatan apapun yang dibutuhkan, dan jika bidat itu tidak bertobat serta bersumpah setia kepada paus dan wakil gereja, mereka harus dihukum mati. Mereka membenarkan tindakan horor yang mereka lakukan dengan mengutip secara paksa ayat-ayat PL dan mengacu pada Agustinus. Agustinus ini salah satu tokoh gereja kalian yang telah menafsirkan Lukas pasal 14:23 sebagai ayat pendukung penggunaan kekuatan terhadap bidat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Ini dasar kitab ayat Lukas 14:23 loh, yang dijadikan ayat acuan untuk menghabisi nyawa orang. Dan terbukti kemudian peran gereja di sekolah-sekolah dan asimilasi budaya paksa yang mereka coba lakukan adalah kejahatan yang menyedihkan dan kesalahan yang membawa bencana. Ini saat paus ini meminta maaf ya, karena ada temuan jenazah anak-anak kecil di bawah gereja. Ya, mengerikan kawan. Ya, belum lagi kasihnya umat Kristen dengan mengirim bersama penjajah para penginjil dari Jerman bernama Nomensen yang ke Batak, Danau Toba, ke Tanah Toba. Itu bekerja sama dengan siapa? Ludwig Ingwer Nomensen. Dalam perang Batak Toba, para misionaris ini memanggil tentara Belanda, bekerja sama dengan Belanda, dengan penjajah. Kasih sekali bukan? Kasih dong. Belum lagi dari Grape Ministry.org, Treasure a Christian Fundamental for Article for Indonesia. Penganiayaan kaum Protestan. Ya, tahu kalian siapa Zwingli ini? Zwingli, Martin Luther, John Calvin. Ini adalah tokoh-tokoh Kristen Protestan yang mana dikatakan Zwingli adalah seorang penganiaya. Kasih sekali bukan?
Sebelum ini ya, kita lihat lagi. Ini Zwingli ya. Kalian cross check siapa Zwingli ya. Lanjut. Kalian pakai chat GPT, nggak tahu malu, tunjukin kasih apa? Kasih mati. Lanjut. VOC. Belum lagi ya. Kaum Lutheran di Jerman adalah penganiaya. Lagi-lagi ajaran Protestan. Jadi jangan bilang cuman Katolik yang menginkuisisi ya. Saya akan tunjukkan betapa kejinya ajaran mereka ketika mereka sudah memiliki power di tangan mereka. John Calvin di Geneva adalah seorang penganiaya. 3 tokoh Kristen Protestan adalah penganiaya. Bahkan Martin Luther itu dikatakan dalam artikel, ya ini bukan artikel kita nih, Jewish Virtual Library. Holocaust itu terjadi kenapa? Ada kontribusi Martin Luther. Di awal karirnya Martin Luther tampaknya bersimpati terhadap perlawanan kaum Yahudi terhadap gereja Katolik, namun ia berharap kaum Yahudi akan memeluk agama Kristen yang dimurnikannya. Ketika mereka tidak melakukannya, ia pun berbalik melawan mereka dengan keras. Ya, ini dia, ini Martin Luther. Lihat, ya, data yang saya tunjukkan. Belum lagi ini, ya, Martin Luther berkontribusi menginspirasi Hitler. Ya, itu data. Belum lagi implementasi yang lain. Ya, bukti sejarah menunjukkan bahwa partai Nazi di tahun 1930-an dan 1940-an mereka menggunakan tulisan-tulisan Luther untuk membangun semangat antisemit di bawah kekuasaan mereka dengan menggerakkan dari mereka memunculkan semangat tersebut pada sekolah-sekolah untuk memasukkan ke dalam kurikulum dan gereja-gereja Lutheran setempat dan memasukkannya ke dalam khotbah-khotbah. Tulisan-tulisan Luther turut andil dalam kekuatan untuk gerakan antisemit di Eropa selama 500 tahun. Ini masih diperdebatkan ya, berapa tahunnya ya. Lanjut. Kalian kalau mau diskusi, bahkan kitab kalian yang membuat propaganda kepada orang Katolik yang menjadi asbab mereka jadi binatang buas ya, dan orang Protestan menjadi binatang buas itu sudah dilarang. Alkitab kalian dilarang di sekolah dasar UTA karena berisi kekerasan dan vulgar. Kalian bilang ajaran kami kasih, baca. Dan ditemukan di Komisi Prancis menemukan 3.000 pedo di gereja Katolik Prancis. Kasih bokong ya, kasih bokong biar mantap. Dan korban gara-gara kasih ini geger 200.000 anak dilocohkan. Pastor minta maaf. Harus lihat maafkan. Jangan membalas orang yang berbuat jahat kepadamu. Ampuni mereka karena mereka orang Kristen. Jangan dimarahin ini pastor yang telah melocohkan ini. Mereka udah minta maaf. Ampuni mereka, kasihi mereka. Kasihi para memperkodok, kasihan kepada anak-anak. Ini yang bukti realitas konkret yang terjadi. Bantah data saya. Kalau nggak bisa bantah data, aku diam. Nggak usah banyak cerita. Bawa uin. Apa? Tolong sebutkan kesama saya penganiayaan Kristen di abad 1 sampai 3 sebelum Kristen di Kristen itu di abad 1, abad kedua justru Tuhan kau yang dianiaya. Ya, iya berarti kan Anda bilang Tuhan kau yang disebutkan dengan dianiaya. penganiayaan itu salah dong. Inilah ajaran Tuhan. Ajaran agamamu. Giliran Tuhanmu hadir di dunia, dia yang dianiaya. Giliran dia naik ke surga, murid-muridnya yang menganiaya. Itulah lucunya. Giliran Tuhanmu masih di dunia, dia dianiaya. Murid-muridnya dianiaya. Giliran ada di tangan Konstantin, gereja mulai bertaburan, gereja yang menganiaya. Lucu agamamu. Ini bukti ya, VOC tidak menggunakan Islam dalam dalam penyebaran di Nusantara. Mau bukti nggak nih dari NU? VOC itu agamanya apa? No, VOC agamanya apa? VOC Kau tidak tanya, aku tanya, VOC agamanya apa? Misinya ke sini bawa Islam. Yes, ada nih buktinya di Coba tunjukkan data kalau misi VOC itu mengislamkan Indonesia. Tunjuk. Nih, VOC tidak saja memperalat Islam untuk menggempur Katolik. Dalam babak pertengahan, VOC bahkan menjadi pihak yang paling berjasa dalam penyebaran Islam. Yang bilang siapa? NU, ya, menyebarkan Islam. Jadi orang NU menerima bahwa VOC ini telah mengislamkan Indonesia. yes. Oh, ya, kau tengok ini. Gini. Jadi VOC ini menyebarkan Islam ya, teman-teman. Ini POC ini menyebarkan Islam. Jadi Zending upaya Belanda menyebarkan Protestan di Indonesia artinya Sumbermu apa? aja masih Zending ini kompas, organisasi Islam, ya. Tidak Organisasi primer. ini organisasi kau tengok. Organisasi Zending ini organisasi Islam atau Kristen?
Itu sumbernya dari Kompas loh. Apa sumbernya cuma sekunder nih. Kau bantah data kompas.com ini kalau Zending, kau buktikan kalau Zending ini organisasi Islam. Buktikan sama aku. Oke, ku kasih kau data dari Dokter Uli Kozok. Ya, Dokter Uli Kozok, peran Zending dalam perang Toba. Masih belum puas kau? Kau cari siapa Dokter Uli Kozok? Apa kata dia? Enggak lihat website itu apa, itu WordPress. Diam itu. kau bawa chat GPT banyak pula cerita kau. Catatan Lah, dari tadi bawa dari NU. kalau seandainya orang-orang Belanda menyebarkan agama Islam, ya, dan kau bilang itu mereka menyebarkan agama Islam, misi mereka ke sini, kau ajarkan sama aku, paus mana yang memerintahkan orang Belanda untuk menyebarkan Islam di Indonesia? Kalau orang Belanda memperalat karena propaganda mereka, memang mereka begitu. Mana yang menguntungkan mereka pakai, namanya juga orang Belanda. David et Impera botol. Kalau mereka sebenarnya ingin menghancurkan Islam, tapi pada akhirnya ketika mereka ingin menghancurkan Islam, justru Islam berkembang karena tanpa sadar mereka telah mengembangkan Islam. Begitulah proses Allah berjalan, membiarkan orang-orang yang makar kepada Allah justru untuk memuliakan Islam. Sama seperti Snok Horgonye yang belajar agama Islam, ingin menghancurkan Islam dari dalam, justru menunjukkan kemuliaan Islam. Itu aku nggak bantah, tapi penipuan kau di sini mengatakan Belanda sengaja menyebarkan Islam, kau diludahi kau sama anak SD. Lah, ini sumbernya Jelas dari NU Zending. loh. Apakah Lah. Anda tahu NU enggak? Saya tidak membantah kalau ketika Belanda mengupayakan menyebarkan agamanya dan menggunakan orang Islam untuk menyerang mana yang merugikan mereka, pada akhirnya memuliakan Islam, itu gak saya bantah. Sebagaimana Snok Horgonye digunakan oleh Allah yang kemudian menjadi manfaat buat orang Islam sendiri. Kebotolan kalian menjadi asbab mulianya Islam. Kalian ingin berniat jahat menghancurkan Islam dari dalam, tapi ternyata kejahatan kalian berimpact positif buat umat Islam. Itu terjadi. Masya Allah. Kau penipu. Kau bilang ketika orang Belanda menyebarkan agama, wajar. Ketika Protestan membenci Katolik, mereka gunakan orang Islam. Sebagaimana saat ini orang Amerika menggunakan orang Israel menghabisi orang-orang Islam di Palestina. Itu kelakuan kalian sebagai anak Tuhan. Itu sudah terbiasa. Amerika menggunakan tangan-tangan orang lain untuk menghancurkan orang yang tidak disukainya. Itu sudah terbiasa kalian lakukan. Belanda itu punya prinsip David et Impera, mengadu domba. Kalau dia dari kalangan Protestan tidak benci, dia tidak suka sama Katolik, dia pakai orang lain melawan Katolik. Waktu dia menggunakan orang lain melawan Katolik, akhirnya Islam yang tersebarkan dengan baik. Artinya apa? Niat busuk dari Belanda justru berimpact positif kepada orang Islam, ya. Jadi bukan berarti orang Belanda sengaja menyebarkan agama Islam, botol. Dari Lah, mana itu sumbernya dari itu? NU. Anda nyebut pakai itu aja masih sumbernya. Kompas, Detik. Aku bantah gak? Uni, saya tambah Uni. Saya tambah Uni ya. Kau Saya tambah Uni bisa ya. kau Saya tambah. bawa antitesisnya? Saya tambah Uni. Ini Coba saya udah bantah. kasih antitesis Soal dari kau. NU. Anda sumbernya Bawa masih bantahannya. sumber Aku tidak. minta kau bantah data-dataku. Itu antitesis, kau tahu nggak? Antitesis itu bukan kau membawa asumsi baru, tapi kau bantah semua tesisku. Kau ngerti nggak antitesis? Semua data, catatan dari Dokter Uli Kozok yang kau bilang dari WordPress dan kau tidak percaya ini, kau bantah. Kalau ini tidak pernah ada. Kalau Dokter Uli Kozok ini adalah orang yang hoax, tidak pernah ada dan dia tidak pernah menulis ini. Kau bantah itu. Kalau NU, itu kau tahu tidak? Orang NU ada yang namanya Islam Nusantara, ada paham-paham liberal, ada orang-orang Syiah di sana. Aku bisa membukakan sama kau mana orang-orang NU yang menunjukkan keliberalannya, bahkan mengajak Katolik menjadi sama dengan mereka. Kau pikir aku bodoh? Aku nih orang NU. Kau tahu, bahkan ada di antara ulama-ulama NU yang mengatakan bahwa ya sama saja kita. Gantian ngomongnya. Udah, kau diam. Enggak ranahmu nih, biar ranah Alvin ini. Ini Ngomong sendiri. Uni Lek. Aku turunin dulu ya, nanti naik kembali Uni. Yang mana yang Kristen yang Jadi, naik? Fit. Sebentar dulu Lek. Fit, aku tambah ya, Fit. Oh ya. Oke. Disapa Sampai dulu, sini. disapa dulu, Lek. Odong-odong di pas sini. Disapa dulu Lek Kaisar. Ini odong-odong ini sama Boy Lek. Sabar. Odong-odong Boy. Selamat siang Boy. Katolik Ya, Protestan, Boy. selamat siang. Oke, di mute dulu Bang. Bang Boy.
belum disapa. Ini kau masih abu-abu. Karena sebelum Ramadan kau mungkin sudah disahadatkan, Darius. Insya Allah. Tanyalah sedikit biar agak sopan sedikit. Aku ini juga pengen ditanya. Oke. Darius, Katolik Protestan? Karesteng ajaran kasih. Oke, terima kasih Darius. Boy, selamat siang, Boy. Tewas. Sorry, signal. Enggak, ini wifi aku bermasalah. Fandi, aku udah bilang ya, kalau aku pernah bilang sama kalian kalau aku jijik nengok si Ovid penipu pendusta yang apa namanya botol ini ya. Kenapa? Aku udah berkali-kali melihat dia menipu data dan menuduh orang yang berdata itu penipu. Aku udah pernah lihat orang ini. Satu lagi ya, saya mau siapa yang berbicara itu minimal tunjukkan data, bantahan. Kalau nggak bisa bantah diam ya. Kalau bisa bantah bagus, itu yang saya tunggu. Kalau kalian mau membantah semua dataku, tunjukkan sama aku bahwa data-dataku itu nggak layak dipakai. Metode apa yang kalian pakai dan siapa yang memvalidasi dataku nggak bisa dipakai ya. Ini nggak banyak kali isikan ini kan ini bantah aku bilang. Kalau nggak bisa bantah diam kalian. Oke, langsung disapa lagi Lai Kaisar sambil tap-tap layar teman-teman ya. Dikit lagi 100k. Lanjut Lai. Bang Toko. Selamat siang Bang Toko. Oke, tewas. Bang Ai. Selamat siang Bang Ai. Jadikan moderator aku host. Bang Ai. Selamat siang Bang Ai. Tidak bersuara. Lanjut ke Bang Odong. Bang Odong. Bisa dibantah itu Bang Odong? Ya. Jadi sebenarnya yang membenci Yahudi sama Nasrani itu siapa sih? Nah, kalau kita lihat di Wahyu Kristen Protestan yang membenci Yahudi berabad 500 tahun mereka membenci. 12 ya. Maka marahlah naga itu, iblis kepada perempuan itu, umat Israel, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, orang Kristen. Jadi naga iblis itu membenci Yahudi dan Nasrani. Kita buka surat Al-Abaiyah ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab, Yahudi Kristen, dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka seburuk-buruknya makhluk. Jadi naga, ular, si iblis itu memang membenci Yahudi dan Nasrani. Bahkan jadi maksudmu Yahudi dan Nasrani harus masuk surga Islam gitu. Hebat kali kau. Jadi maksud kau Yahudi dan Nasrani harus masuk surga Islam gitu. Baru itu namanya kami nggak benci. Botol. Jadi naga itu iblis itu membenci Yahudi dan Nasrani. Allah SBT. Benci coba. Allah membenci orang Yahudi Nasrani. Tunjuk. Mana datanya? Allah membenci, coba tunjukin. Kalau aku tunjukkan Tuhan kau membenci ada. Tuhan kau bahkan membenci keluarganya ada. Gantian dong. Ya tunjukkan di situ. Tunjukkan kata-kata membenci di situ. Ya, pertama kalian buka surat Al-Baqarah ayat 65. Allah mengutuk Yahudi jadi kradol. Ya, Al-Maidah ayat 60. Apa ini? Bisa nggak yang lebih gila lagi naik ke atas? Bisa nggak yang lebih ODGJ lagi naik ke atas? Di bawah banyak yang gila-gila permanen, Muni. Bisa nggak yang naik ke atas itu, yang mungkin udah pakai gelang ungu gitu, biar semangat kita. Bentar, aku mau perbaiki wifi ku dulu, bentar. Silakan para Silakan. Naiklah kalian. Saudara-saudara terkasih yang mau naik kalau bisa ya, itu request dari Uni yang pakai gelang ungu, kalau bisa yang udah ada kartu kuningnya gitu, ada kartu anggota ODGJ-nya. Boleh, silakan naik. Sekalian yang bertanduk jangan lupa naik. Ayolah. Ya, tap-tap layar. Siap, Paman. Siap. Juga tap-tap teman-teman. Like Kaisar iklan dulu. Ini sudah hampir 1 jam loh teman-teman. Tadi loyo iklan. Waktunya kita iklan Bang Kaisar. Silahkan iklan dulu. Setuju ya penonton? Yang 1,2 M. Ya, bentar Bang Darius tersayang. Teman-temanku, ini sudah 1,2 ribu jiwa loh teman-teman. Di tap-tap layarnya teman-teman.
please ya. Dan jangan Ini lupa ini apa? akun Wifi aku akun lagi terbaru ada saya problem ya, karena hujan di sini. ini. Siap. Naik ke atas malah bawa propaganda. Botol akut. Itu judulnya salah katanya. Ya. Seharusnya kasihan ajaran Karesteng, seharusnya kebalik itu. Kasihan Ya, ajaran jadi Karesteng teman-teman, itu seharusnya. ya. Jadi kalau kau mau menyetarakan ajaran kebencian dengan hukuman Tuhan, ini lucu ya. Mari kita bahas mana ajaran membenci. Ya, bentar karena di sini sinyal aku putus-putus. Aku harus restart dulu laptopku. Nah, ketika kalian membandingkan kebencian, kalian bilang Allah mengutuk orang Yahudi. Kalian perhatikan di kitab kalian, bahkan Bani Israel itu dikatakan dogi sama Tuhan kalian ya. Ini saya kasih kalian data. Bentar ya. Bentar Fandi, aku mau buka data ini, laptopku lambat ini. Selamat siang Bang Sapan. Bang Waka, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya mau tunjukin data dulu. Wakaskan, selamat siang Bang Wakaskan. Sembari Uni mencari data dulu. Di mute Bang, di mute Bang Sapan. Bang Wakaskan, selamat siang. Udah ketemu ya datanya ya nih. Kalian ketika Allah mengutuk Bani Israel, kalian bilang Allah benci, tapi Tuhan kalian dengan serampangan mengatakan bahwa Israel itu nabinya seperti seperti guguk nih ya. Ini aku tunjukkan sama kalian nih. Ini baru mantap ayatnya nih. Perempuan dibilang dogi, nabi-nabi Israel dibilang Sembari binatang. disapa, sambil disapa lah Kaisar ya. Nih, perhatikan ya. Ya. Ini Giliran dibongkar langsung diturunkan. Gimana sih? Kenapa sih Diam diturunkan? kau. tenang Albert, Tenang kau. Kenapa langsung diturunkan Ya. tadi? Ini Tuhannya Kristen, kerjaannya tuh ngutukin orang, binatangin orang. Seperti dogi Pak, hutan di kenapa tadi tengah. diturunkan? Kamu takut? Ini aku lagi baca dalilmu dulu, diam dulu ya. Kalau orang Seperti bukan datang, nggak anjing usah kamu hutan. takut. Diam kau. Seperti mama, orang lagi ngomong kau deh ya. Kenapa? Kamu takut? Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu hai Israel. Justru Tuhan kau yang mengatakan nabi-nabi Bani Israel itu sama seperti guguk. Kalau Allah mengutuk karena mereka ingkar kepada Allah. Tuhan kau justru mengatakan bahwa mereka tuh binatang. Asal dibuka data. Ini koma lapas. Nenek Ripa. Kenapa diturun? Aduh, kamu ini asal dikasih data langsung diturunkan. Asal dikasih data langsung diturunkan. Ini kok macam kejang. Begitu naik kau kejang. Pak, kejang kau ya. kau jangan kayak anjing lah. Dari Ngomong dari tadi, diam dulu. Anjing, diam. Lu ke puskesmas Tenang, dulu. tenang, Ke puskesmas dulu. Merusak Nah, aja. gitu bagus. Merusak. Bang Haryanto, selamat siang Bang Haryanto. Bang Henry, selamat siang Bang Henry. Protestan Katolik. Selamat siang. Ya, selamat siang Bang Henry, Protestan Katolik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin boleh saya ikut nimbrung gitu Bu Uni Rifa? Tanya sama host Bang. Saya narasumber aja di sini, bukan host. Saya perkenalkan, sebetulnya saya ada hubungan dengan pekerjaan karena saya bekerja di instansi yang mengurus perkawinan non muslim atau pencatatan perkawinan non muslim, maka saya ingin bertanya.
Aduh, masalah fikih jangan tanya saya, Bang. Saya pendiskusi lintas agama. Nggak pikir kok, nggak pikir kok. Pengetahuan saya mesti saya tambah. Karena kalau saya bertanya kepada komal-komal teman-teman dari non Muslim, saya selalu nggak diberi kesempatan, malah diolok-olok gitu. Emang abang apa yang abang butuhkan ke komal-komal Kristen itu? Ilmu apa? Bingung saya. Emang ilmu apa yang dibutuhkan orang Islam masuk ke komal Kristen? Jadi saya ini karena berhubungan dengan pencatatan pernikahan di non Muslim, saya mesti tahu dulu banyak juga orang-orang Muslim yang kena tipu muslihat atau kena cinta, mereka tertarik hanya sekedar untuk menikah dengan non Muslim. Itu masalah sosial, Bang. Kalau masalah sosial itu tuh nggak ada kaitannya dengan diskusi lintas agama, Bang. Makanya saya itu belajar. Masalah sosial itu. Makanya saya belajar, mudah-mudahan saya dapat pengetahuan gitu. Ya, tapi kalau abang ini di sini, masalahnya gini, Unirifa tidak di ilmu fikih, Bang Gul. Karena di sini ilmu untuk Unirifa ilmu diskusi, bukan Ya. untuk ke fikih ya, Bang Gul. Jadi saya tidak bertanya tentang fikih, tetapi saya menambah wawasan tentang saya menghadapi ya non Muslim. Jadi saya harus banyak tahu juga tentang agama Kristen gitu. Yang tolong tambah, saya minta tolong kepada Unirifa tambah pemahaman saya tentang, kan sebelum Yesus lahir itu, saya lihat, saya di beberapa informasi ternyata Kristen itu baru muncul di abad ke-4 atau sekitar tahun 40 atau Bang, saran saya, karena informasi seperti ini terlalu panjang untuk dijabarkan. Nggak mungkin saya ibaratkan seorang dosen yang kasih 5 SKS terus hanya 2 detik 2 menit, nggak mungkin, Bang ya. Dan tema-tema diskusi ini sesuai dengan tema, dan tidak mungkin saya dari 0 sampai awal sampai akhir lagi untuk menjabarkannya. Saran saya Abang nonton YouTube-nya umat Islam. Silakan, Fandi. Oh ya, makasih. Bang Henry sudah makan, Bang Henry? Udah makan? Makan udah. Udah. Kalau belum makan, makan dulu ya. Assalamualaikum, Bang Henry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Selamat siang, Marga Siahan. Selamat siang, Para Siahan. Bang Siahan. Marga Siahan. Abang Siahan, selamat siang. Dibuka mute-nya, Bang. Bang Sian, Bang Slebor, selamat siang Bang Slebor. Ini standby deh kayak Bang Slebor. Oh ya, data tadi saya sampaikan ya teman-teman. Data tadi yang dibantah oleh Ovid itu WordPress itu bukunya ada, bukunya ini ya teman-teman ya, si hantu belau tadi ya. Si Hama tadi, silakan dibaca buku dari Dr. Uli Kozok, Utusan Damai di Kemelut Perang. Ini bukunya, ya, buku dari Dr. Uli Kozok. Fakta dari Nomensen yang bekerja sama dengan penjajahan Belanda itu ada di buku itu. Nah, WordPress tadi itu memuat isi buku, kutipan-kutipan buku tersebut. Kau bawa NU ke sini untuk melegalkan agama Kristen. Kau bilang pula Belanda menyebarkan agama Islam di Indonesia. Monyong kau. Itu ada anak Umi di bawah. Kenapa si Ovid? Biasa ada gila-gilanya. Sekilo kurang seol si Ovid. Naik Bang J. Mending kayak Bang Zuma bilang, kau colok pantat ke pendeta, kau jilat abis itu. Salah itu nih, begitu. Itu salah. Mending kau turun, kau pergi ke gereja, lu colok pantat pendeta, lalu jilat, celuk. Gitu. Ya muak aku loh. Kalau nggak menipu, nggak. Ajaran kasih, tapi Tuhannya ditombak. Itu kasih apaan itu? Kau kapan sadarnya? Kapan kau syahadat? Maka dari itu aku sudah berhenti. Keluar dari lingkaran iblis itu. Coba perhatikan, semua mualaf
cenderung frontal memberikan kebenaran, tidak segan-segan, karena merasa tertipu. Jadi teman-teman gini ya, kalau kita lihat dalam ajarannya, kalau kita bawa satu ayat saja, terus mereka bilang, oh bukan, kalau menurut saya tafsirnya begini loh, menurut saya begitu loh. Sementara kita tahu sendiri, 500 tahun inkuisisi, kebencian, itu dasarnya dari Bible. Terus tiba-tiba kalian hadir di Indonesia dengan bilang, kami loh ajaran kasih. Sehat gak kalian tuh? Salam. Waalaikumsalam. Kenapa sih Auf itu nih? Iya, dia bawa propaganda Belanda yang mengadu domba antara Islam dan Katolik yang pada akhirnya malah memuliakan Islam, yang nyebarin Islam itu kan, yang dari NU itu. Terus dia bilang Belanda menyebarkan Islam. Oh, Belanda nyebarin Islam. Terus dia kan mengkritisi data WordPress aku. Data WordPress aku ini data tentang buku Dr. Uli Kozoknya ada. Aku emang belum beli bukunya nih. Ya, aku tunjukin. Itu kan WordPress. Si hantu ChatGPT itu ngomong muku tonjok. Aku ke depan muku tonjok dia, ya serius. Atau mau kali aku lihat mukanya. Ya kan? Ini kan buku. Ini cerita tentang buku dari Dr. Uli Kozok yang membantah salah satu orang Kristen yang memanis-maniskan lah tentang Numensen yang datang ke Medan. Nah, ini bicara tentang buku. Buku ini ditulis oleh Dr. Uli Kozok berdasarkan catatan otentik pihak Zending yang untuk pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku ini dipublish di WordPress ini. Bukunya mana? Ini bukunya. Di buku itu tertulis nih. Ini bukunya nih, Utusan Damai di Kemelut Perang. Di sini Dr. Uli Kozok menjelaskan bahwa Nomen itu menurut catatan Zending minta bantuan ke Belanda untuk menyerang Sisingamangaraja. Enggak, Belanda nyebarin Islam tuh kenapa nggak fitnah sekalian yang lebih ini gitu, yang lebih bagus? Harusnya gitu. gini loh, bilangnya tuh kalau Belanda itu semuanya orang Islam gitu, orang Arab. Belanda itu dari Arab gitu, harusnya bilang gitu. Jangan-jangan Jibril ini keturunan Belanda ini. Iya, makanya. Bang, aku pernah ngomong gini loh tadi. Belandanya ada marganya Abdul Aziz gitu sama Bawel ya. Belanda, Mbak Alwi. jadi aku pernah ngomong gini loh, dan ingat omongan aku nih. Insya Allah ini benar-benar akan terjadi loh. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang, kita akan mendengar ada orang yang mengatakan bahwa Belanda datang ke Indonesia itu tidak pernah menjajah. Udah ada upaya begitu loh Bang, dari kalangan mereka loh. Oh iya, mereka akan mencoba untuk ya ini memutarbalikan fakta sejarah. Tapi kan ada selalu kaum seperti kita kan yang menolak, lupa. Sama seperti ketika tersiarnya mitos bahwa peradaban Eropa itu cerahnya karena kembali ditemukan teks-teks Yunani kuno. Itu kan ternyata pengaburan sejarah dari adanya kontribusi Islam, di mana banyak para skolar yang mengklaim dengan tulisannya bahwa mereka belajar justru kepada ulama-ulama Islam. Jadi makanya kita kalau nggak keep sejarah, serius, itu kita bakalan ketipu. Apalagi kalau mereka sudah punya power di tangan mereka, sama seperti Amerika. Dan aku kaget baca sejarah suku Indian, di mana ketika orang-orang pendatang yang beragama Kristen ini, pada waktu Thanksgiving itu, mereka tuh memperingati waktu mereka diselamatkan sama suku-suku Apache ini. Mereka tuh nggak punya apa-apa untuk dimakan. Suku Indian ini yang membantu mereka. Untuk mereka itu isin. Yeah, makanya orang Indian itu menganggap Thanksgiving itu sesuatu yang sangat bikin mereka trauma Turki, karena di situ Indian. Bukan ininya makanan mereka waktu Thanksgiving itu turkey. Ayam kalkun. Ayam kalkun. Ya, udah bahasa Inggris. Ya, turkey. Jadi mereka datang dibantu sama suku Indian, tapi dirampok tanahnya, anak-anaknya diculik, dibawa ke gereja, diasramakan, dan usia nggak sampai dewasa mereka mati. Dan ketemulah jenazahnya sekitar beberapa tahun lalu, sekitar 3
tahun lalu tuh di bawah ada sekitar 700 jenazah, dan kita kalau lihat di Google, kita searching di Google, itu data itu kayak seolah-olah tenggelam, tau nggak? Padahal itu peristiwa besar. Sampai 22 gereja tuh dibakar di situ di Kanada waktu itu karena kemarahan warga mengingat suku Indian, suku pribumi itu diperlakukan seperti itu. Iya. Oh, dan Uni kalau tahu sejarahnya lagi, karena saya memang suka banget sejarahnya. Aku akhir-akhir ini baca, Bang. Ada nama kota, ini mesti cari tahu nama kotanya Roanoke. Itu keren banget, ada di timur Amerika, Florida, daerah Florida. Itu memang selalu mereka gitu, dan mereka melakukan pembakaran. Jadi suku Indian ini selalu di rumahnya itu dikelilingin oleh pagarnya itu dari kayu. Jadi dibikin kayak benteng ngelilingin itu. Nah, itu mereka itu dibakar semuanya. Ngeri banget. Nah, dan gini loh, selama ini kan aku ya kalau nggak baca, aku tuh nggak bakalan tahu kalau tokoh-tokoh Kristen Protestan itu jauh lebih keji lagi daripada paus-paus di Vatikan. Mereka menenggelamkan dari denominasi anak baptis, dibakar. Itu, waduh, aku baru tahu catatan-catatan begituan tuh sejak 3 hari ini aku intens baca sejarah gereja gitu. Dulu aku baca, tapi aku fokus di Katolik. Tapi tiba-tiba Belanda nyebarin Islam nih. Iya, tiba-tiba Belanda nyebarin Islam. Ustadz mana lagi itu yang nyuruh Belanda itu? Iya nih, itu salah satu tokohnya yang bernama ini Abdul Latif Van Persie. Dengan Abdul Latif Van Persie, terus Abu Rizal Kluivert. Biar puas mereka. Belandanya marga ini loh, ini data yang aku dapat ini Bang Jibril dari dari literasinya itu dari ini nih, dari punyanya orang Kristen sendiri tuh, grapeministry.org, A Treasure of Christian Fundamental Article for Indonesia, ya kan? Ini dia, aku nggak tahu ini emang apa namanya penulisnya, aku emang belum tahu siapa penulisnya, di sini nggak ditulisin siapa penulisnya nih. Ada nih Dr. Stephen. Dia, bentar aku cross check Dr. Stephen ini siapa. Mana ya Dr. Stephen nih? Ini dia nih. Dr. Stephen, gak dijelasin sih siapa sih Dr. Stephen ini. Itu dia orangnya. Ini dia ya, salah satu website yang aku baca. Di sini tuh jelas banget dijelaskan secara rinci loh penganiayaan kaum Protestan. Ya, jadi yang paling jelas itu si Zwingli ini. Jadi ada 3 tokoh Kristen Protestan yang besar namanya, Martin Luther, Zwingli, sama John Calvin. Zwingli ini tuh menghabisi nyawa-nyawa anak baptis. Anak baptis ini tuh yang berbeda pandangan tentang pembaptisannya itu. Jadi bukan hanya tentang siapa Yesus saja mereka saling bunuh ya, tapi tentang cara membaptis mereka juga saling bunuh gitu. Nih, sampai di sini Zwingli mana ya? Ini bentar nih. Bentar ya, kita lihat nih. Aku kalau baca ini tuh kayak nih, jika ada yang tidak taat dan keras kepala, mereka akan diperlakukan dengan keras tuh. Jadi perbedaan antara dicelup sama dikepret, mereka bunuh-bunuhan? Iya, bunuh-bunuhan gara-gara itu. Mantap. Betul-betul bunuh-bunuhan. Nih, seorang baptis lainnya yang dianiaya oleh orang-orang berpengaruh di Zurich adalah di Zurichnya Zwingli adalah Balthasar Mayer. Aku mau ngumpulin nama-nama daftar korbannya Protestan ini, nanti kita akan ketemu kok data-data lebih lengkap. Dia adalah seorang yang sangat terpelajar dan pernah menjadi teman dekat Zwingli di tahun-tahun awal, dan mereka pernah berjuang bersama untuk melawan Roma Katolik. Bayangkan ya Bang, tadinya mereka berteman loh, tapi Mayer rindu untuk mengikuti Alkitab dalam semua hal dan dia menolak baptisan bayi dan menjadi seorang baptis. Dia menulis buku-buku yang hebat untuk mempertahankan imannya, dan salah satunya adalah untuk mempertahankan baptisan orang percaya. Nah, dia tuh beda tentang membaptis. Dia dicampakkan ke dalam penjara oleh Protestan kota Zurich pada Januari 1524 dan ditahan di sana selama 4 bulan. Permintaan-permintaan yang dia layangkan kepada teman lamanya tidak dihiraukan. Apalagi kita orang Islam ketemu mental Zwingli ini. Ngeri loh coy. Dalam kondisi menyedihkan dan penuh keputusasaan, ia disiksa di atas rak oleh otoritas Protestan. Dan pada tanggal 6 April 1526, orang yang telah dihancurkan tersebut menarik kembali kepercayaannya. Disuruh balik harus sama dogmanya. Nih,
Gokil ini baru coy. Abad ke-16-an, 17, 18-an. 15-an ya, abad kelima ini kalau udah 1000 sekian ini udah baru gitu loh, bukan abad-abad dulu. Ya, pada tanggal 10 Maret 1528 di Vienna, dia dibakar hingga mati di tiang bakar. Gila. Gila ini. Aku jujur baru tahu kalau Zwingli sekejam ini tahu. Dulu pernah ada yang bilang sih, coba cross check tentang Anabaptis. Nanti aku melihat lagi anak-anak Unitarian juga dihabisi kalau nggak salah ada itu. warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang, aku Muslim. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi dekret yang dikeluarkan pada tanggal 26 Maret 1530 bahkan lebih keras lagi. Semua yang memegang atau bersimpati dengan sekte sesat para baptis dan yang menghadiri pertemuan-pertemuan mereka akan ditimpakan hukuman yang paling berat. Para pemimpin baptis, pengikut-pengikut mereka dan pelindung mereka akan ditenggelamkan tanpa belas kasihan. Tahu nggak ayat mana yang dipakai? Ditenggelamkan ini. Uni suaranya putus-putus Umi. Tahu kan ayatnya? Terjeda. Videonya terjeda. Ya, ini ditenggelamkan. Ini tahu kan ayat mana yang dipakai? Kalau karena penyesat, lebih baik penyesat itu diletakkan batu kilang dan ditenggelamkan. Itu. Udah jelas nggak? Itu yang dikalungkan ke leher ya Uni ya? Itu yang dikalungkan ke leher bukan? Iya. Iya, dikalungkan ke leher lalu tenggelamkan. Dan itu dilakukan sama Zwingli. Dia menenggelamkan dan membakar beberapa orang yang berbeda pendapat dengan dia. Dan coba perhatikan, coba klik di Google, tokoh reformator Kristen Protestan itu Luther, Zwingli, John Calvin. Tiga-tiganya bejat. Tiga-tiganya bejat. Baik untuk gini. Dan lucunya bagi mereka tuh orang tiga ini tuh baik karena memulai gereja Protestan. Tapi ketiga-tiganya sama-sama penganiaya. Itu sejarah. Itu mereka terinspirasi dari ini Uni. Kalau nggak salah saya baca aja ya. Mereka tuh terinspirasi dari tercatatnya kisah Moses dan Yosua yang membunuh kaum Amori dan Kanaan. Itu dibawa jadinya jadi dalil mereka. Enggak, bahkan kalau Paus di Vatikan itu menurut Ibu Rita Wahyu sendiri itu pakai kitab Lukas. Nih, Iya pakai betul. kitab Lukas. Lukas juga dimasukkan itu. Nih, ya, ini Berita Wahyu loh yang bilang loh. Ini kita lihat ini ya, bentar aku kecilin dulu. Ini Berita Wahyu, aku nggak mau ngambil data dari apa ya. Uli Kozok itu bukan Islam kalau nggak salah tuh, masih nggak tahu orang agamanya siapa. Dia seorang doktor itu. Nih ya, penganiayaan oleh Paus. Orang yang tidak setuju dengan mereka atau doktrin mereka dicap bidat, yang harus dibawa ke kesepakatan gereja dan akan dilakukan kekuatan apapun untuk menghukum mereka. Dan ini tau nggak, mereka mengacu pada Agustinus. Agustinus ini mentafsir Lukas pasal 14:23 sebagai ayat pendukung. Nih, ayat Lukas yang dipakai tuh. Tuh, Lukas 14:23 dipakai untuk menghabisi orang-orang. Jadi yang aku bingung tuh gini loh. Ketika ada orang Kristen A mengatakan ini, B mengatakan itu, sementara nenek moyang mereka, pendiri agama Protestan sendiri, itu bahkan menjadi orang yang membenarkan menghabisi nyawa orang karena berbeda. Terus tiba-tiba mereka bilang, agama kami agama kasih. Itu lucu banget. Lucu, serius. Asli lucu. Ya, untuk teman-teman yang Kristen, Protestan, Katolik boleh naik, ada 3 slot untuk kalian ajukan permintaan langsung. Boleh ketik 1 kalau merasa Kristen, Protestan, Katolik dan yang lain. Silakan. Host, Ada 3 slot, silakan naik. aku izin turun dulu host ya. Ya, serius. Host, di sini hujan deras, aku mau betulin genteng dulu. Turunkan aku dong Patrick. Dan ini ya, makanya aku bilang gini, ada ayat yang berbunyi begini, kasihilah musuhmu, janganlah kamu melawan mereka yang berbuat jahat kepadamu. Janganlah. Jadi ayat itu ya kan, ayat itu digunakan mungkin sama para pastor yang telah mencabuli anak-anak ini. Mereka cuma minta maaf, nih, ya. Ampunilah mereka yang berbuat jahat kepadamu, jangan kau melawan.
200.000 anak dilecehkan pastor, para uskup Spanyol minta maaf. Pertanyaannya di Kristen, uskup yang sudah mencabuli 200 orang anak ini meminta maaf, dimaafkan atau enggak? Dimaafkan dong. Apa Uni? Dimaafkan. Dikasih cuma dibayar satu keping roti kalau nggak salah. Ya sudah. Padahal dia sedang menciptakan 200.000 calon predator loh di masa depan loh. Gila kan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lalu mereka berani-berani mengatakan bahwa Islam teololis lah, inilah itulah. Suya Diak, selamat siang, Suya Diak. Dibuka mute-nya. Bang Suya Diak, selamat siang. Suya Diak. Aku mau kaget aku. Apa bana apa jago mani? Jalan model tulai. Makanya iklan dulu lah ya, iklan dulu biar tidak teriak-teriak. Yes. Panasin suasana ya. Ini panas ini, yakin aku panas. Harus semangat, harus semangat. Jangan bilang kalau bukan Kaisar Nero kalau nggak bikin panas ya. Baik teman-teman di bawah, jangan lupa tap layarnya teman-teman, dan jangan lupa di follow akun host narasumber saya sendiri. Itu akun saya yang baru ini teman-teman ya. Jadi gini ya teman-teman, selain pencuri, pendusta dan plagiat, kafir juga disebut bani babi yang sesat. Oleh sebab itu dengarkanlah guru-guru kami bernubuat, turun dan colok dan jilat pendeta kau punya pantat. 11 murid pengkhianat dan melarikan diri. Aku diseret iman Rabi dan tentara Romawi ya. Sama seperti kafir penyesat duniawi, bisa disebut minoritas yang tidak tahu diri. Jangan pernah kalian bahas toleransi jika munafik kalian seperti kaum Farisi. Menurut banyak tapi tidak mau ada kontribusi, malah merampas dan merebut seperti bangsa Romawi ya. Kalian selalu umbar-umbar ajaran kasih namun tidak sesuai dengan aplikasi. Tertulis jelas dengan di kitab kau punya isi, kejahatan dikasih, kebenaran kasih mati. Warisan penjajah datang mematikan akal, menjadikan kalian seperti Sinchan si bocah nakal. Oleh karena itu kami datang memberantas dan menangkal, didasari akal, logika, iman, kebenaran yang kekal. Diskusi di atas jangan terlalu bego ya, seperti ayam sakit lagi berkokok, nangis, macet, bubuk dan mogok, terkena tampol, masih mau kau datang besok. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat bingung buat kalian yang masih kuar-kuar seperti ODGJ mencari ketiak ular. Sekian, terima kasih, stay tune. Kalau mau naik-naik, ada 4 slot buat kalian. Silakan teman-teman Kristen. Pastor Pendeta Romo, assalamualaikum. Dinda Jiman. Ya, Bang. Tulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ito. Waalaikumsalam. Bang Jibril, bisa nggak sembari nunggu Otin kan bernarasi gitu. Maksudnya saya mau tanya tentang Bapak Tritunggal, karena saya pernah baca kalau nggak salah ya itu Tertulianus gitu. Abang pernah dengar nggak? Pernah dengar gak ya? Sebentar saya buka datanya nih. Tertullian. Namanya Quintus Septimus Florence Tertullianus yang pernah saya baca artikel. Iya, Tertullian. Oke. Roman. Ini soalnya izin Bang, salah satu Bapak Pendeta yang menyatakan bahwa Bapak Tertullianus ini dia salah satu pencetus Tritunggal gitu, yang sudah bertobat katanya, dan dia sudah menerima Yesus gitu. Jadi saya hubungkan, kalau dia sudah bertobat, jadi agama sebelumnya itu apa gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari sejarahnya ya, Biography of Tertullian, Father of Latin Theology. Jadi nama aslinya Quintus Septimus Florence Tertullianus. Dia lahir antara 145 ke 160. Habis itu dia masuk Kristen di tahun 200. Berarti umurnya 50 ke 60 ya, dia masuk Kristen. Ya. Habis itu orang tuanya and his father may have been Roman centurion, pasukan Roma. Di umur 20 dia ke Roma untuk belajar soal law, retorik, filosofi, literatur, grammar, Greek, Latin. Nah, yang menariknya di sini,
Tempat dia lahir, ingat ya, Carthage. Carthage ini Kartago. Iya, Kartago ya. Nah, kalau kita buka soal Kartago, bentar ya. Assalamualaikum Bunda Nora. Bunda Nora, assalamualaikum. Tapi sebelum ke ini sebelum ke sana deh. Ini dulu Bang. Jadi Bapak Tritunggal kan dia sama Theophilus ya. Iya. Nah, kita bisa cari tahu agama orang Roma waktu itu namanya Capitolin Triad. Ini dari Atlas Obscura. Di sini Tuhan mereka memang selalu bertiga seperti ini. Dan Tuhannya itu akan selalu King of Gods, Jupiter, bapaknya Jupiter. Nah, seperti yang di Theophilus bilang juga, Tuhan mereka itu consisting of, sebentar, mana dia nih? Theophilus, so Trinitas, consisting of God. Habis itu Firmannya itu Juno. Habis itu terakhir Minerva, the goddess of wisdom. Habis itu Trinity, His word and His wisdom. Sama ya. Ini Minerva, the goddess of wisdom. Iya. Jadi jadi memang Tertullian itu membawa ajaran agama dia sebelumnya ke kekristenan. Oke. Saya baru tahu gini, saya diskusi sama Bapak Pendeta, dia juga orang akademis juga. Tapi saya ajak untuk diskusi secara online seperti ini, dia nggak mau. Alasannya katanya harus offline gitu, katanya gitu. Ayo mau. Iya, saya tantang. Jadi sebelum itu saya tantang dia ngomong kayak gini, kita harus percaya bahwa Tritunggal itu juga yang mencetuskan dulu dia bertobat. Saya tanya siapa namanya? Namanya Tertullian, namanya Bapak Tritunggal. Nah, dia ceritakan selintas itu berawal dari atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu. Dia terinspirasi lalu bertobat. Katanya seperti itu sama saya. Nah, dan dia mengikuti Yesus sebagai Tuhan gitu. Dan ajaran Tertullian ini ada 2 poin nih Bang. Ajaran Tertullian ini yang menarik Bang. Si Tertullian kita lihat ya, tadi dia lahir di mana? Kartago. Carthage atau Kartago. Iya. Nah, sekarang kita buka dari University of Oxford. Di sini dibilang, translate ya. Orang-orang Kartago, nyangkut nih. Orang-orang Kartago kuno benar-benar mengorbankan manusia, anak-anak mereka. Oh iya. Siap Bang. Nah, jadi setelah puluhan tahun para ahli menyangkal bahwa orang Kartago mengorbankan anak-anak mereka, penelitian baru menemukan bukti luar biasa bahwa peradaban kuno ini benar-benar melakukan praktik tersebut. Jadi memang tempatnya si Tertullian ini, sebuah makalah kolaboratif yang dibuat oleh akademisi dari sebuah institusi seluruh dunia, termasuk Universitas Oxford, menunjukkan bahwa orang tua Kartago secara ritual mengorbankan anak kecil sebagai persembahan kepada para dewa. Oke, saya paham. Nah, habis itu Bang, yang kenanya Berarti Bang Jip. Iya. Berarti Bang Jip, kalau orang ini kita sebut bahwasanya Bani Kartago, boleh ya? Kartago ya? Boleh. Boleh. Nah, ini yang lebih kenanya lagi Bang. Ini dari kekatolikan. Abang kalau tahu Justin Martyr, ini Bapak Pendeta abad 1 abad 2. Ini mereka punya buku. Ini kalau kita lihat chapter 21-nya, dan saya translate aja ya bahasa Indonesia ya. Mana? Nah, nih. Guru kita disalibkan dan mati dan bangkit lagi dan naik ke surga. Ini ya Bang ya. Kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda anggap sebagai putra-putra Jupiter. Aduh, sah. Nah, ini yang tadi. Oke. Ini yang tadi. Iya. Jadi Bapak gerejanya aja bilang kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari yang Anda memang sudah yakini sebagai putra Jupiter.
Ya, oke, saya paham. Itu kalau nggak salah izin Bang, itu datanya kan Atlas Obscura ya kalau nggak salah. Atlas Obscura ya betul. Capitol ya, Triad ya. Dengan apa ya? Jelas ya? Bang Jip, ya. linknya Ya. jelas ya? Linknya Jelas dong, ini Oxford. Oxford itu, Oxford. UN. Oxford. Oke. Universitas terbaik itu di UA. Itu tunggu dulu, apa namanya? Oxford. Itu di mana? Itu di mana? Oxford itu di UK. Dia universitas tertua. UK itu apa? UK kunci K. United Kingdom, Inggris. Oh, berarti datanya kredibel. Negara kelahiranku, bulan Nora. Kapan kita ke sana ya? Oxford. Boleh. Oxford. Enak kali lah mulut dia nih bilang kapan-kapan. Jadi Bang Jip, izin Bang Jip, Bang Jip, izin berarti itu kebenaran yang disampaikan Bapak Pendeta itu memang benar bahwa Tritunggal itu bukan dari Tuhan tetapi dari manusia yang sebelumnya keyakinannya adalah menyembah dewa-dewa lalu bertaubat dan mengadopsikan Tritunggal tadi dari putra-putra keyakinan Jupiter memasukkan di dalam Tritunggal. Yes. Jadi ya, berarti dikonfirmasikan Bapak Pendetanya sendiri jadinya ya. Yes. Betul. Dan saya selalu udah ketemu 3 pendeta, begitu saya tunjukin data ini, mereka bilang ya memang kita tidak bisa nafikan, pungkiri kalau memang ada memang ada campuran di situ. Yang saya bilang loh, kalau Rasulullah waktu ditunjuk di Mekah itu penuh dengan pagan. Rasulullah menghabisi perang dengan pagan Rasulullah. Tapi kalian malah mengerangkul pagan ini. Malah mengambil menyerap agar bisa diterima di dunia pagan. Ada apa-apa? Ada apa ini? Ada apa? Tapi jawaban ampuh mereka ada, Jip. Jawaban ampuh mereka tahu apa? Apa itu? Iya, itu mungkin kebetulan. Itu jawaban. Oke Bang Jip, makasih banyak dulu Bang Jip. Saya hanya mengkonfirmasikan juga karena kan dia sampaikan secara offline kan saya baru tahu juga bahwa Bapak Tritunggal itu tertulian ini gitu. Abang kalau mau lebih dalam lagi Bang, ini kan Abang baru mempelajari di abad 1, 2, 3 ya. Ini ada yang lebih dalam lagi. Ini 6 abad sebelum Yehosua. Apaan tuh? Nah, jadi ada filosofer Yunani. Ini saya tulisnya dalam bahasa Indonesia aja. Saya tanya ChatGPT nih. Dan datanya jelas, nanti saya buka datanya. Ini datanya dari mana nih Bang datanya? Harvard. Nah, dari Harvard. Lebih keren. Ini lebih keren lagi nih. Ini harvard.edu ya. Edu ini educations. Jadi mereka membahas Heraclitan Logos. Ya, tapi ini bahasa Indonesianya aja saya iniin. Heraklitus dari Efesus adalah seorang filosofi Yunani kuno yang hidup sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Ia terkenal dengan doktrinnya bahwa perubahan adalah inti dari alam semesta yang diringkas dalam ucapan yang terkenal. Tidak ada orang yang pernah melangkah ke sungai yang seni ini. Salah satu konsep utama Heraklitus adalah logos. Firman. Istilah firman dapat diterjemahkan sebagai kata, akal, dan prinsip. Heraklitus menggunakan istilah ini untuk menggambarkan tatanan mendasar dan struktur rasional dalam alam semesta. Jadi menurut Heraklitus, 6 abad sebelum Yesus, Logos, sang firman, itu menciptakan dunia. Oh ya. Mantap. Ada tamu nih Bang Jip. Lanjut Bang, lanjut. Saya nggak percaya. Jangan gitu lah Bunda Nora. Bang Osean, selamat siang Bang Osean. Sebentar Bang Jip. Kalau apa ini diturunkan kalau nggak bersuara. Bang Osean. Itu ada data-data sudah ditampilkan. Bagaimana menurut Anda Bang Osean? Cabut. Lanjut Bang Jip. Jadi Bang Jemen, kalau konsep firman dalam keislaman, Allah selalu bilang kun fayakun, terjadilah. Nah, tapi tiba-tiba ada konsep pagan ini, firman tadi jadi daging, habis itu menciptakan dunia.
Nah ini yang mana yang yang mana yang kalian ikuti? Yang kun fayakun atau yang Heraklitus punya? Yang sebelum Masehi. Silakan. Oke, saya paham. Makasih ya Bang. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Oke, makasih Bang. Lanjut diskusinya Bang. Siap, sama-sama. Jadi Bang Jip. Oi. Jadi Yohanes 1 nomor 1 itu tuh memang apa namanya? Heraklitus. Heraklitus, Logos. Itu dari Heraklitus, ya, dari filosofer Yunani. Dia bilang Logos itu firman yang menciptakan dunia ini. Kalau yang Tritunggal itu baru Tertullianus sama Theophilus. Nah, kebetulan si Tertullian itu lahirnya 40-50 tahun pertama lahirnya itu di Kartago. Di Kartago itu rupanya ada kebiasaan orang untuk ngorbanin anak kepada dewa-dewa. Itu kira-kira dipelajari nggak di STT? Di STT dipelajari? Nggak mungkin lah. Nggak sampai. Otak mereka kecil, nggak bisa. Memorinya pun masih, itu kan mereka tuh kayak masih pakai Intel Pentium. Pakai Intel Pentium mereka itu, belum Windows, jadi nggak sampai. Nggak menjadi mata kuliah atau materi sama mereka, justru nanti malah sebaliknya bumerang bagi mereka. Itu tidak pernah mereka pelajari, karena kawanku ada yang di STT di Batam maupun di Nias gitu. Jadi kalau soal sejarah seperti ini itu agak dijauhkan, karena prinsip mereka apa yang tertulis, tetapi terjemahan menjadi acuan mereka. Makanya beberapa bapak pendeta itu tidak semuanya mengerti bahasa Yunani. Ini nih penyembah si Hertinus, Tetanus, tuh sepadan. Assalamualaikum. Ini si Jibril, mana itu si Jibril ya, anak Umi ya? Iya, saya kenapa? Oh, Jibril itu si Rap Jono ngajak di Superboy katanya, diskusi sejarah katanya. Udah kemarin ketemu sama dia nggak bisa jawab. Berapanya? Panggil aja ke sini. Kalau dia di room kami seperti ini, Jibril, yang ada dia kalian main. Oh, nggak mau. Di room Superboy dong. Kenapa kalian tahu ke room Superboy? Room kafir. Aduh, enggak deh. Syukron, thank you. Enggak, jadi kesini lu mau iklan room kafir. Room penyembah nonot itu, room penyembah nonot. Panggil aja Jononya di sini. Iya, dadah, bye. Ini gue cariin dulu rekaman gue sama Jono, abis itu kalian ketawain. Bentar ya. Oke. Irus. Kabur dia. Kabur. Irus. Apa ini? Ingin aja. Mau promosi mau dirame. Sorry ya. Poteinos. Ini pendeta nih kayaknya. Ibu pendeta kah? Pendeta nih. Stokasti. Poteinos, selamat siang. Selamat sore. Selamat sore, ya. Katolik Protestan dari dino mana? Ya. Apa? Halo? Ya, Katolik Protestan atau dari dino mana? Saya bukan Katolik, bukan Protestan. Apa itu? Pengikut? Saya dulu di Kristen. Sekarang, Bang? Kemudian saya mualaf. Masya Allah. Kemudian saya ragu. Jadi sekarang saya ragu. Mau masuk mana jadi ragu. Masya Allah, ragu lagi dia. Terus sekarang jadi apa, Bang? Ya sekarang saya belum menentukan pilihan, baru nanya-nanya biar
biar yakin gitu, oh ternyata harusnya masuk ini. Nah ini saya dalam rangka mencari keyakinan ini ya Mak, mendengarkan yang diskusi yang ini. KTP apa Bang? KTP sekarang apa? KTP sekarang apa? KTP sekarang? KTP-nya masih mualaf. Muslim. Nggak ada Bang Iya. KTP mualaf. Abang Muslim Bang? Saya Islam, di KTP-nya Islam. Mantap. Tapi saya tidak, saya sekarang Tunggu masih dulu, ragu. tunggu dulu Nggak, sebentar. coba sebentar. doa tahiyat Bentar. terakhir Bang. Waduh, saya udah nggak ngikutin yang begitu-begitu lagi. Tahiyat akhir tuh tiap sholat. Udah loh. lama. Udah lama jadi sales. Tahiyat Udah lama akhir jadi tuh tiap. sales. Kenapa sih kalian nggak pede? Saya bantu. Atahiyat. Mana dia? Mana dia? Mana? Ada dia. Hilang. Enggak nih si ini yang kalian banggain tadi nih, gue tunjukin nih. Ini gue kemarin udah ketemu, dia penipu nih. Pakai mengajak di Superboy lagi. Capek deh. Nih. Lihat ya. 8. Nah, yang ini bilingual. Ini diambil dari Islamic awareness. Nah, ya kan? Nah, di sini ada bismillah, Bang. Bismillah. Nah, bismillah sayangnya berdasarkan sejarah. Itu ada logo yang apa tuh? Kamu lihat logo nggak di situ? Allah tadi. Kenapa, Bang? Ada logo apa tadi di situ? Di sebelah kirinya tuh. Ah, itu logo apa tuh paling kiri tuh? Oh. Salib, Bang. Oh, jadi yang nulis itu bukan orang Islam ya? Oh, tahu dari mana, Bang? Iya. Ini bukan orang Islam. Ada di detailsnya, ada di scroll di bawah. Kamu translate tuh. Ada di bawah, ada translate-nya. Iya, itu dia asumsi. Enggak, terus. Enggak, kita mau dengar penipuan dia. Terus? Oke. Waduh, oke, maksudnya gini, Bang. Ini kan di sini kan bilingual. Nah, ini dan Arab. Ini yang menuliskan Basilin jelas bahwa abad ke-7 Allah itu diterjemahkan menjadi Theos, Bang, bukan Allah. Yang nerjemahin siapa? Yang nerjemahin siapa? Tulisannya tulisan siapa tuh? Bang. Hah? Ini kan yang pajak. Iya, kamu scroll ke bawah deh. Kamu kalau bener buka Islamic awareness, di bawahnya itu ada detailsnya. Coba dibaca detailsnya dong. Itu kan pendapat. itu dari. Jadi di sini udah kelihatan dia nggak mau scroll tuh. Dan begitu di scroll, rupanya yang dia buka bukan Islamic awareness. Nih, saya majuin ya. Rupanya yang dia buka itu di sini ketahuan. Akhirnya satu ruangan ngakak nih. Begitu dia buka yang ini, di scroll nih. Cuma satu, Bang Gizi. Nih, Ada banyak yang lain. Apalagi tuh? Coba apalagi ya? Saya tunjukin. Loh. Oh, ini berarti editan ya? Iya, Kak. Tadi katanya Islamic awareness. Kok PDF sih? Cepet dia. Katanya Islamic awareness. Saya udah siap nih buka Islamic awareness. Yang kayak gini yang mau diajak debat sama gue di Superboy. Aduh. Nggak ada ilmu, nggak usah buang-buang waktu. Nggak ada ilmu. Yang kayak gitu tadi yang si Kurais Pagan nanya mau ditantang sama Jono. Data lo PDF. Kalau Bang Blender bilang lucu kau. Sera. Aing, selamat sore. Aing, selamat sore. Hino, selamat sore. Aing. Apalah kalian yang naik begini-beginian. Hino, selamat sore. Hino, Mitsubishi, Toyota, selamat sore. Batam Second, selamat sore. Bang Batam Second, selamat sore Bang. Selamat sore. Dibuka nih Bang, ngomong Bang. Arion, selamat sore Bang Arion. Batam Second, selamat sore. Nih, Bang Second lah kau. Kenapa nggak ada yang bermutu? Bermutu sedikit, kenapa yang naik begitu? Yang pakai kartu
kartu kuning juga boleh, gelang-gelang biru juga ada hiburan di sini. Naik lah, naik. Bang Jip. Iya saya. Tadi Iya saya. Kayak di sekolah, iya saya. Yang didengar apa tadi? Coba teman-teman yang dibawa. Typing di bawah. Yang didengar tadi iya apa? Coba teman-teman di bawah. Iya sayang tuh. Tuh kan? Ya, tuh kan? Iya sayang. Iya saya. Enggak percaya deh. Kalau gue bilang iya sayang, kalian denger. Gue bilangnya iya sayang. Yuk. Jip. Nggak bisa dibantah. Kalau kau membantah ini nggak bisa. Tapi kalau data-data kau rajanya. Kalau ini itu namanya spontanisasi. Itu sudah real itu dari hati. Ya, bentar lagi sama kayak Oten juga ini, dari Tuhan jadi Tuhan ini. Bilang iya saya, kayak di sekolah. Kalau di sekolah kalian kan dipanggil ya saya. Nggak ada. Iya sayang. Ini yang dengar di bawah sayang sini. kalau dipanggil Bang Jip, kayak contoh Nora, ya Bu, ya Pak, nggak ada iya saya lah. Iya saya. Lanjut like. Enggak, ini poin manggilnya apa? Akhirnya dia lupa manggil gue untuk apa? Kan? Poin manggilnya nggak ada. Memang lo Jip, lu baperin anak orang lo, nggak asik. Haryono, selamat sore Haryono. Tuh Bang. Aduh, bercanda teman-teman di bawah ya. Saya dengan Bang Jibril ini cuman apa aja. Biasa kami kayak gitu. Ya kan Bang Jip? Yoi. Jadi sekalian nggak bisa pakai kalimat-kalimat yang bermakna ganda atau ini nanti. Nah, ini ada martua nih Bang Jip. Martua Batak. Selamat sore. Bangku. Selamat sore ya Bang. Siotang. Oh siotang. Oke, lanjut hula tulang. Lanjut tulang dari Katolik Protestan. Bang Hotang. Bang. BG selamat sore. Selamat sore. Oke. Kristen atau Muslim? Gitu dulu ditanya Bang. Like Kaisar, Kristen atau Muslim dulu ditanya. Ya sudah Katolik Protestan, nggak usah ditanya Islam gitu. Kalau dia Islam pasti assalamualaikum dia. BG. Ya, selamat sore. Katolik Protestan. Dari mana? Katolik Protestan di nama apa? Protestan. Oke. Bentar ya. Ancu. Protestan, oke, siap. Ancu. Selamat sore Ancu. Kalau bisa 3 ini, lain denom. Bang Ancu, selamat sore. Abang Kaisar apa nih Bang? Syiah atau Sunnah? Dari diam dulu apa? Dari Katolik atau Protestan Bang Ancu? Islam Bang. Bang Ancu, gimana Bang? Dah. Iya, langsung BG atau Bang Martua. Oke. Itu apa? Coba jelaskan itu dia dari tema kita di atas ada Kristen ajaran kasih sama dengan kasihan atau kasih mati begitu. Lah bagus, mantap. Mantap ya, mantap boy. Ajaran kasih. Kasih ibu kepada beta. Ya, kasih sesama manusia lah. Apanya yang dikasih Bang? Ya namanya kasih dia sangat mengasihi. Tapi sebelumnya nih, saya boleh bertanya dulu nggak? Itu temanya Kristen ajaran kasihan. Enggak, sebelumnya saya boleh bertanya. Udah, Bang Jip, silakan Bang Jip. Apa mau nanya apa Bang? Sesuai tema ya?
Nah, ini kan tentang agama yang dilakukan. Iya, iya. Apa tuh? Tuhannya Muslim itu siapa ya? Allah Subhanahu wa taala atau Allah Azza wa Jalla. Allah ya. Allah, Bang, bukan Allah. Allah. Oke. Kalau menurut Islam, Allah ini dia yang maha adil apa gimana nih? Maha segalanya, Bang. Maha segalanya, berarti maha adil ya kan? Ya, betul. Berarti kedudukan kita semua manusia di mata Allah ini sama. Betul, tergantung imannya. Oh gitu. Iya. Jadi yang ingin saya tanya ini, saya bahas ini. Tuh, dari tadi bukan nanya. Tapi gimana, Bang? Menurut saya Allah kalian itu bukan Allah yang adil. Oke. Oke, itu langsung conclusion, Bang. Coba dibangkit di ini dulu, diatur dulu. Apa? Kenapa bisa sampai ke sana conclusionsnya? Ya. Karena menurut saya Tuhan yang turun ke bumi ini yang nggak adil. Karena untuk saya nggak bisa ngelihat. Saya mestinya hidup di abad yang Tuhan saya hadir. Berarti Tuhannya nggak maha adil tuh. Turun-turun nggak pilih kasih tuh dia. Sama Allah kalian itu pilih kasih. Allah, Bang, bukan Allah. Ya itulah. Mungkin itu. Nah, nanti Abang Yesus saya panggil Yesus marah. Enggak. Sebutnya yang benar dong. Jangan menghina gitu dong. Saya nggak menghina, Bang. Iya, sebutnya yang benar. Allah apa Allah kan gitu kan, makanya saya Allah. Oke. Menurut saya ini Allah kalian ini nggak adil sebagai Tuhannya. Lah itu tadi saya bilang kalau Allah saya pernah turun, habis itu ada makhluk yang melihat, ada 1.000, 2 juta orang yang melihat, itu justru untuk nggak adil untuk 6 miliar yang hidup di abad 2020 ini. Justru dia nggak pernah turun, makanya adil, nggak ada yang pernah ngelihat dia, kecuali nabi-nabinya. Adil, Abang adilnya di mana? Pernah turun? Cukurukuk. Gimana, Bang? Abang adilnya di mana? Pernah turun? Ya kalau menurut kami kan nggak adil dong. Itu kan Abang menuntut Tuhan mestinya adil. Itu nggak adil dong. Dan nggak adil juga yang pernah ada di zamannya tapi buta, nggak bisa ngeliat dia. Ya itu kan menurut kalian, Bang, kan gitu kan. Kalau menurut saya ini Abang menurutnya gimana? Menurut Abang adil kita nggak bisa ngeliat tapi orang yang di abad 1 pernah lihat? Adilnya di mana tuh? Emang nabi-nabi kalian pernah melihat Allah kalian? Pernah berjumpa? Enggak, ini jangan lompat-lompat dong. Abang tiap kepentok nyikut. Bukan. Ya, saya sama juga. Abang kan menuntut Allah saya adil. Saya bilang adil karena Allah saya nggak pernah turun. Jadi nggak pernah ada sebagian manusia yang melihat, ada sebagian manusia yang nggak melihat. Nah, Tuhan Abang seperti apa? Pernah turun di abad 1. Nah, di mana keadilannya itu? Tapi tadi kan Abang bilang Allah kalian itu maha adil. Iya, makanya Abang kan mempertanyakan. Saya jelaskan maha adil karena nggak pernah turun dan seterusnya ini diulang-ulang. Adil nggak gitu dong, kan gitu kan. Ya udah, berarti yang punya Abang maha adil dong. Tapi pernah turun di abad 1. Saya nggak pernah lihat. Yang di abad 1 pernah lihat. Di mana adilnya itu? Bingung menganalogikannya. Analoginya begini, Abang punya anak 2 orang, terus Abang beli roti, ciki-ciki. Terus roti ini anak pertama Abang kasih. Dilihat tuh rotinya itu, tapi anak kedua nggak Abang kasih, coba. Nggak melihat pula lagi tuh, jangankan Abang kasih, ngelihat roti yang Abang beli pun nggak ada dia. Itu analogi sederhana, coba. Adil nggak? Bukan analogi sederhana itu, Bang. Jadi, kalau nggak paham juga di situ. Itu yang dituntut adilnya. Adakah orang buta yang nggak bisa melihat, tapi bilangnya ada wujudnya, tapi dia nggak melihat? Itu apa maksudnya? Terus dia di abad 1. Yang adanya ada di abad 1. Sekarang abad apa? Gen Z, milenial. Pernah Bang lihat? Jadi dianalogikan sederhana saja. Itu dimaksud sama Bang Jibril tadi. Paham Abang sampai situ? Analoginya kan Abang aja gitu. Terus laki-laki pula tuh. Laki-laki pula itu. Nggak ada perempuan. Nggak adil. Jadi menurut kalian kasihan dong si Jimin dengan Bang Jibril. Kasihan dong mereka. Yang lain kasih Bang Jibril dulu biar Bang Jibril ini hancur kalau.
Enggak, di mana keadilan Tuhan abang yang pernah turun itu bang? Saya nggak pernah lihat, abang nggak pernah lihat orang yang dia nggak abad itu nggak pernah lihat. Habis itu ada orang yang di abad itu pun kalau buta nggak bisa lihat. Di mana adil? Sekarang yang saya tanya tadi kan, Tuhan Allah itu nggak adil kan gitu kan. Nanti saya jelaskan satu-satu. Di mana-mana bangun dulu narasinya, baru ke conclusion bang, bukan ke conclusion dulu baru dijelasin. Tadi kan narasi saya kan bertanya sama kalian bagus-bagus. Iya, dibangun dulu narasinya, berarti Tuhan kamu nggak adil gitu. Jelasin dulu nih kan gini, berarti Tuhan kamu nggak adil, paham nggak? Masa cara ngobrol aja mesti diajarin si abangku ganteng. Oke, sekarang gini kita bikin dia nggak adil. Oke, ya nggak, saya nggak terima. Tapi ya udah jelaskan kenapa Allah nggak adil. Nah itu dia. Kan tadi kan abang bilang Allah kalian itu adil. Berarti kedudukan kita semua sebagai manusia di mata dia pasti sama. Kecuali nabi-nabi. Kan gitu kan. Tapi kenapa saya bilang tidak adil? Kenapa bang? Iya. Kenapa di umat muslim laki-laki bisa menikah 4 kali, memiliki 4 istri, sedangkan perempuan tidak bisa memiliki 4 suami? Udah. Itu aja, karena itu nggak adilnya. Ya, jelas. Karena itu nggak adilnya. Menurut abang karena di situ nggak adilnya. Ya jelas, berarti. Oke, boleh saya respon? Silakan. Boleh saya respon? Justru Islam satu-satunya agama yang membatasi jumlah istri. Di agama abang dibatasin nggak istrinya? Ya jelas cuma 1. Di mana itu bang? Coba tunjukin bang. Kita buka nih kitabnya. Di mana? Coba hanya boleh 1 istri. Coba dikasih tahu bang. Islam ini narasi saya ya. Islam satu-satunya agama yang membatasi jumlah istri. Abang dibatasi nggak? Coba di mana nih adilnya nih? Yang dibatasi di mana bang? Islam membatasi cuma 4. 4 maksimal. 4 dia maksimal nisa. Ya. Ya. Di abang batasannya mana? Enggak, itu perintah siapa itu bang? Allah dibatasi 4. Kalau nggak bisa adil 1 saja. Enggak, udah. Ini iya kan kita mirroring nih 2 arah dong. Oke, tunggu dulu berarti Nabi Muhammad 2 arah udah dibatasi 4. Kan abang udah tahu. Tadi kan pertanyaan abang aja kenapa di Islam maksimal 4 boleh 4. Abang udah tahu itu, jangan pura-pura nggak tahu. Sekarang saya tanya balik, di Bible abang dibatasi nggak? Di mana ayat batasinnya? Tolong ajari saya. Kalau di Kristen bang yang saya tahu sih mau memisahkan kami. Iya, di mana tuh ayatnya tuh? Itu bukan membatasi istri, itu nggak boleh cerai. Loh, ya sama. Nggak boleh cerai bang. Loh, kok sama? Enggak, poligami pun kami dilarang, nggak boleh bang. Di mana itu dilarangnya? Tulis, Boleh itu lebih dari 1. Ntar saya buka dulu. Cuman cari kerja nanti. Mantap. Di mana tuh? Orang mencari ketiak Ini ular ya, tipe ya. tipikal suka nyerang. Dia tahu ayat kita tapi nggak tahu ayatnya sendiri. Mari kita lihat orang mencari ketiak ular, teman-teman. Sampai gajah bersayap kupu-kupu bang, nggak akan ketemu. Sampai labi-labi merayakan tahun baru nggak ketemu itu. Bang Jemen udah makan siang bang? Sudah bang. Mantap. Aduh, dia nyarinya kelama. Jibril itu. Data Jibril pula yang dia painnya. Ya Allah, ya Karim. Bukalah bang, cari bang. Dari kejadian sampai kejatuhan, dari bilangan sampai bilangin, dari Wahyuni sampai Wahyudi, nggak ketemu itu. Masuk Prabowo manggil. Ada. Sembari dia menyari, kasih. Selamat sore.
Selamat sore Kasih. Jangan sampai dia pakai jurus Kage Bunshin Jujitsu ya. Kage Bunshin Jujitsu, hilang. Kasih, selamat sore. Waduh. Nggak adil udah kena, habis itu Bini udah kena lagi. Ini mulai kemarin. Ya akhirnya sibuk nyerang, pertahanan nggak ada. Ini Bang Kasih kepencet ya? Cep ini nggak bersuara dia. Tapi pun mic, Bang Kasih. Mau naik mau ngapain Bang? Tuh ada suara dia. Empaskan host. Tuh. Apa ini ya? Sebentar lagi kita lihat ini. Jurus Kage Bunshin Jujitsu. Hop, masuk. Menunggu adalah hal yang sangat membosankan. Apalagi menunggu jodoh. Ai. Pok jeruk. Aduh, pok jeruk. Pok jeruk. Tengok Bang, mana tahu ada yang diselip-selip Bang gitu, diselip-selip di sampulnya, mana tahu ada itu. Mana tahu dia nanti lama-lama menghilang dia itu. Gaya lama itu. Itu dia aku bilang tadi. Lama-lama jurus Kage Bunshin Jujitsu dia. Bang. Ku tengok kau tuh dalam bercinta pun kau apa Bangku? Gagal, apalagi dalam kehidupan. PG. Gagal betul. Nggak, sebenarnya ada nggak relevan sih Bang. Malunya ini itu loh. Iya itu Bang. Melawan mau bertahan. Kau ada. Balik. Silakan. Coba ayat berapa Bang? Oke. Di 1 Korintus 7 ayat 26 kalau salah 1 Korintus berapa? Abang kalau lagi di luar kita nggak kedengeran Bang. 1 Korintus? Korintus 26 katanya. 26. Ingat saja saudara-saudara, kalau nggak salah itu tuh, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. 1 Korintus 7 ayat 27. 7 nomor 27. Saya nggak. 1 Korintus 7. Oke. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Jangan malah disuruh jangan cari satu Bang. Gimana? Engkau mencari seorang. Maksudnya adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Itu nggak boleh cerai. Adakah engkau tidak terikat pada seseorang? Adakah kau tidak ini jadi nggak terikat? Janganlah engkau mencari seorang. Jadi jangan cari satu. Jangan framing Bang, itu namanya framing jadinya Bang. Lah, gimana sih Abang bacanya? Coba ajarin cara bacanya, mungkin Bahasa intonasinya. Mungkin intonasinya ngerubah makna kali. Coba Abang yang baca. Kalau saya baca lagi nanti jadi terjadi lagi. Oh gini Abang gak usah jeda. Nanti Bang Jibril bisa membukakan data itu di open cam. Abang baca ya. Dari nenekku pakai borju sampai pakai levis sampai pakai rok mini. Kayak mana? Nih. Ini Abang baca di sini aja nih. Abang baca di sini aja nih. Baca Bang. Oke.
Coba, agak kurang pas bang. Oke, kalau kejauhan apa nggak bisa? Aduh. Ya. Adakah engkau mencari seorang perempuan? Coba bang, kurang pas dia bang. Janganlah engkau mengusahakan Janganlah, perceraian. Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seseorang? Seorang perempuan, janganlah engkau mencari seorang. Jadi ini kalau kita baca pelan-pelan ya bang ya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Jadi kita terikat nggak sama satu orang perempuan. Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Jadi jangan cerai. Adakah engkau tidak terikat pada seseorang perempuan kalau belum nikah? Nih kan, adakah engkau tidak terikat pada seorang? Jadi adakah kau tidak terikat pada seorang? Jadi kalau belum punya pasangan, janganlah engkau mencari seorang, jangan dicari satu. Bagaimana sih abang bacanya? Harus lebih dari satu. Kan abang gitu bang. Mengerti kenapa? Saya nggak nambahin apa-apa loh. Kecuali di situ kalimatnya seseorang. Bang BG, kecuali di situ ada katanya seseorang. Seseorang, di sini seorang loh. Bahasa Indonesia loh. Justru ini menguatkan dalil jangan cari satu. Coba ayat yang lain kali bang. Coba abang, ini kesempatan kedua, cari lagi bang, cari lagi. Kita sabar kok di sini. Yang jelas di situ kan kalian udah salah mengerti kan bang. Ya udah abang gimana ngerti ini, makanya coba. Kecuali tadi bahasanya di situ. Janganlah mencari satu perempuan aja, itu udah beda. Seperti yang janganlah engkau mencari seorang. Artinya apa bang? Abangku. Berarti harus cari lebih dari seorang, kan gitu. 2, 3 banyak lah. Iya kan? Tapi di atasnya kan tadi bang, kalau kita sudah terikat dengan satu perempuan, tidak boleh bercerai bang. Apanya? Kecuali kita sudah. Iya, itu kan nggak boleh cerai. Oke. Iya. Nggak boleh cerai. Oke. Di mana yang nggak boleh nambahnya? Cerai dengan nambah beda bang. Cerai dengan nambah beda. Ya, kalau cerai itu berarti melepaskan apa yang ada. Kalau nambah, ya apa yang ada sebelumnya kita tambah dengan satu lagi, 2 kali atau 3 kali. Begitu dia bang. Jadi dibedakan. Oke, kita okekan dulu. Bang BG, aku tambah ya bang ya, bang. Ini bang, konteksnya ini bercerita, ia harus tetap hidup tanpa suami ya bangku. Bukan soal poligami, melarang poligami, enggak. Hidup tanpa suami. Artinya perempuan yang dituju, bukan ke laki-laki. Paham sampai situ? Ya intinya kan tidak boleh. Enggak, udah cari ayat yang lain. Cari ayat yang lain. Ya sekarang cari yang lain. Kan gitu kan? Loh, saya jelas maksimal 4. Saya bilang statement Islam satu-satunya agama yang membatasi jumlah istri. Abang di agama abang dibatasi nggak istri? Ya jelas dibatasi lah, cuma 1. Perceraian pun tidak boleh. Iya di mana? Ya, nggak boleh dicerain, boleh nambah dong. Gimana sih? Di mana? Justru ayatnya? Di Islam. Lah, di mana pembatasannya? Itu kan di Islam. Makanya jadi enggak, justru di Islam boleh menceraikan, berarti nggak boleh banyak-banyak. Nah, ini kalian nggak boleh diceraikan, jadi nambah terus. Jadi gini bang. Jadi makanya saya tanya di mana ayatnya membatasi istri abangku. Nah, tapi di An-Nisa tadi ayat 3 boleh menikah 4 kali. Iya, maksimal 4 itu saya akui dari awal, saya akui abangku maksimal 4. Kalau nggak bisa adil 1 saja. Nah, saya bilang di Islam
satu-satunya agama yang membatasi jumlah istri. Di ajaran Abang, mana pembatasan istrinya? Kalau nggak ada, berarti 1000 pun seperti Solomon boleh. Di mana adilnya itu? Yang saya tanya tadi kan ke abang belum abang jawab. Waduh. Kan gitu kan? Di mana yang Silahkan belum kalian kau bisa jawab? La haula jawab wala aja. quwata illa billah. Di mana yang saya belum jawab, abangku? Anissa tadi boleh. Boleh menikah 4 kali. Iya, Betul. boleh. Ya. Maksimal 4. Kalau nggak bisa adil cuma 1 saja. Iya, itu kan perintah Allah abang. 4. Kan gitu kan? Maksimal Tadi dibolehkan, abang bilang bukan perintah- diperintahkan, dibolehkan. Iya, maksimalnya 4 gitu loh. Tapi kenapa Nabi Muhammad istrinya lebih dari 4? Berarti dia melanggar Penghususan. larangan Allah tadi. Penghususan, ada ayatnya kok untuk bisa? penghususan. Lah, Solomon 700 Jadi, sehat. Menurut abang adil itu kan? Abraham 4 sehat. Hah? Enggak, Enggak, yang saya enggak. tanya ini. Ini abang Abang adil adil, nggak Bang? nih? Bang, abang adil nggak nih? Nggak ada limit istrinya. Bisa, Dijawab aja. abang belum. bisa 20. Kiu. Nggak bisa. Bang, di mana batasnya? Makanya tadi saya tanya, di mana batasnya? Malah ngasih 1 Korintus 7:27. Izin Bang Jip, izin. Bang BG gini Bang BG ya. Di dalam Bible baik perjanjian lama mau baru tidak ada pembatasan menikah lebih dari 1 kali. Itu 1 poin. Yang ada poin yang selalu dibawa Bapak Pendeta baik dalam pemberkatan, dia mengatakan apa yang telah dipersatukan tidak bisa dipisahkan. Oke, kita implementasikan di dalam hidup manusia. Saya menikah kepada istri saya pertama. Saya tidak mau berpisah dengan istri pertama saya. Saya tidak ceraikan dia, tetapi saya nambah. Bisa nggak? Bisa, karena tidak ada larangannya. Sesuatu hal bisa dilarang kalau ada undang-undang atau aturan yang tertulis pelarangan. Masalahnya tidak ada pelarangannya dan tidak ada batasannya. Itu substansi poinnya. Oke, kedua, perceraian. Anda mengatakan bahwa tidak ada perceraian. Diperbolehkan perceraian di dalam Bible. Tapi dengan syarat apa? Perceraian itu dibahas di Matius 19 seperti ini. Ya, demikian ya. Demikian mereka bukan lagi 2 melainkan 1 karena itu apa yang dipersatukan Bapa tidak boleh diceraikan oleh manusia. Lalu di ayat 99-nya, tetapi aku berkata kepadamu, ini Yesus yang berkata, ya, aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, ya, bisa menceraikan istri kalau istrinya itu berzina. Berarti diperbolehkan dengan syarat apa? Istri kamu itu berzina, ya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, itu poinnya. Berarti tidak ada limit, tidak ada batasan di dalam Bible untuk menikah lebih dari 1, ya. Bercerai boleh, tetapi harus ada alasannya. Syaratnya ada apa? Harus perempuan itu berzina. Dan siapa perempuan yang menikah dengan perempuan penzina tadi disebut hubungan mereka adalah zina. Itu yang tertera di dalam Bible. Oke. Tadi Anda menanyakan tadi tentang poliandri, ya, atau kenapa perempuan tidak bisa menikah lebih dari 2 kali kepada laki-laki. Oke, saya angkat dulu sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. Surat An-Nisa 4 ayat 24. Surat An-Nisa 4 ayat 24. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Jelas itu perintah dari Sang Pencipta bahwa menikah lebih dari 2 kali seorang perempuan atau menikahi perempuan yang lebih suaminya lebih dari 1 itu dilarang. Itu perintah Tuhan, ya. Lalu Berarti nggak adil dong Allahmu tadi, Bang. Adil saudaraku. Sabar dulu, adil. Adilnya di mana, saudaraku? Sebab ada alasannya. Ketika perempuan menikah lebih dari dua suami, nanti ketentuan nasab dan walinya itu tidak bisa ditentukan. Saling berebutan, saling bunuh-bunuhan. 2 suami. Bagaimana kau menentukan ahli waris dari keturunan 2 suami tersebut? Coba kau jelaskan kepada saya pakai akal pikiran Anda. Cepat. Anda mengatakan berarti tidak adil. Oke, berikan solusi bahwa menyatakan bantahan bahwa dalil tersebut tidak adil. Saya tanya, kamu istri mau punya 2 suami. Lahirlah anak 10, 5 dari si laki-laki suami pertama, 5 dari laki-laki perempuan. Tentukan bagaimana walinya dan
pembagian ahli warisnya? Tentukan bagaimana menurut manusia. Ayo. Ayo Bang BG. Gimana Bang? Coba ulang Bang. Alah lah, pura-pura nggak dengar. Oke, tadi Anda membantah bahwa itu berarti Allah kalian tidak adil dengan dalil dari surah An-Nisa 4 ayat 24. Oke, saya tanyakan kepada Anda. Kalau Anda mengatakan tidak adil, saya tanya, bagaimana keadilan penentuan nasab wali dan pembagian warisan dari perempuan yang memiliki lebih dari satu suami? Bagaimana? Ya itu biar Allah aja yang ngatur, biar adil. Berarti kamu ngarang-ngarang, congor doang. Kita hidup itu pakai apa yang diperintahkan Tuhan. Woi, kita hidup itu di dunia diperintahkan oleh Tuhan. Pedoman hidup kita itu apa yang dituliskan di dalam kitab suci kita. Itu pedoman kita untuk berhidup. Kalau abang mengatakannya tentukan aja sendiri, itu bisa beradu, ya, bisa bertengkar antara anak suami dari pertama, antara anak suami dari kedua, bertengkar. Wali juga kalau menikah tidak bisa dua-dua. Wali itu di dalam Islam ditentukan cuma satu. Paham Anda? Itu yang disebutkan adil. Adil Jadi itu Bang bukan serta merta gini Bang. Adil itu bukan serta merta seperti ini. Kamu punya anak, ada dua anak, ya, satu laki-laki satu perempuan. Ketika kau memberikan kepada anak laki-laki bola untuk bermain, kau berikan kepada perempuan juga bola. Sementara itu tidak adil, sama-sama bola. Itu tidak adil karena kebutuhan perempuan itu bukan bola, mainannya adalah boneka. Sementara laki-laki adalah bola. Itu yang disebut adil. Adil itu adalah sesuai apa yang kebutuhan, bukan apa yang diinginkan. Itu poinnya Bang. Lanjut. Oke, jadi gini Bang. Oke lah, kita bisa memiliki istri 4. Apa yakin kalian Bang, kita manusia bisa berlaku adil ke istri yang 4 ini? Dan istri pertama, kedua itu yakin kalian dari hatinya yang paling kecil dia ikhlas suaminya nikah lagi? Gimana Bang? Astagfirullahaladzim. Halo Bang. Yakin kalian. Abang tahu nggak Bang tadi dikatakan dengan garis kesimpulan Bang? Ada garis bawah tadi. Jika mampu. Paham nggak Bang di situ? Makanya kalau Bang Jibril tadi mengatakan jika mampu. Betul Bang, betul. Jika Enggak. Sini sebentar. Bang BG. Abang udah baca belum ayatnya? Udah. Gimana tulisannya? Ayatnya terakhir tadi ada ya, yang dibilangkan abang itu jika mampu, iya kan? Nah, Enggak baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu takut, ya coba abang baca. ini abang ngedebat hal yang abang nggak tahu. Jadi kita kayak orang tolol di sini. Bukan nggak tahu gitu loh Bang. Sekarang gini Bang. Iya, abang tahu nggak ayatnya bilangnya apa? Abang ngeributin hal ini, ngeribut untuk ribut doang, nggak ada poinnya. Jika mampu abang tahu nggak ayatnya? Gimana kalimatnya? Jika mampu berlaku adil kan gitu kan? Tapi kita sebagai manusia, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi. Kemudian jika kamu takut tidak, coba abang baca. Nih abang nggak tahu kan? Berarti abang memang mau ribut-ribut doang kan? Bukan. Terus kalau abang. Ya abang baca coba. Kalau abang baca abang mesti paham. Gak paham dia loh Bang. Nggak terjadi. Nah maksudnya nanti terjadi lagi dia Bang kalau aku baca Bang. Kalau aku baca ini Bang. Nggak paham. Bukan baca aja nggak mau ngeributin. Oke, ada dua clue di situ Bang. Mau nuntut adil. Tuhan lo turun tuh, gue nggak lihat. Adil nggak tuh? Lo nggak jawab. Lo sibuk nyerang. Bang Kores, analogikan ke anak kecil Bang Jibril. Sebentar, Bang Kores. Assalamualaikum Bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu, gua minta 2 menit. Siap. Ya. Aduh, teman-teman di bawah pasti tertawa ya. Padahal di situ ada dua clue, di situ dua kisi-kisi. Jika mampu adil boleh, tapi jika takut. Jadi di pertanyaan dia itu sudah terjawab di situ. Apakah kalian merasa mampu, berani, begitu, begini? Gak dibaca. Ada kata jika takut. Enggak, makanya gue begitu. Mampu. Ini orang nggak paham apa nggak baca sih? Baca tapi nggak paham Bang. Enggak, rupanya baca juga enggak. Memang mau ngeributin aja. Bukan loh Bang. Sekarang kan gini Bang. Di kehidupan kita sehari-hari. Coba baca. Maka kawinilah. Buka ayatnya biar saya baca. Buka ayatnya Bang biar saya baca Bang.
Tadi katanya udah baca. Makanya bukalah ayat Quran itu Bang biar saya baca. Tadi katanya udah baca. Yang ya udah sepemahaman abang deh. Nggak mau dengarkan tapi selalu motong. Maksud saya kan gini Bang, di kehidupan kita sehari-hari banyak orang-orang bahkan pemuka-pemuka agama menggunakan ayat ini sebagai senjata. Kan gitu kan. Tapi kita manusia sulit untuk berlaku adil. Gini ya Bang, izin Bang Jibril ya semuanya. Izin. Gini Bang BG ya. Prinsip dalam ilmu dalam ajaran Islam itu adalah keyakinannya itu adalah harus wajib berakal ya. Ayat tersebut itu Allah menguji kita. Tuhan itu menguji kita, menguji akal kita, menguji bagaimana kita ukuran akal kita menganalisa ya, mengimplementasikan setiap ayat-ayatnya. Itu satu poin. Kalau ada kata jika, kau sebagai pembaca berpikir dan berkaca, saya mampu nggak menikah lebih dari 1 atau 2? Soalnya ada di situ jika. Saya diuji Tuhan ini. Jika saya berkelakuan adil, ya mampu gitu. Toh hidup saya sendiri saya tidak mampu, bagaimana saya bisa menikah lebih dari 1 kali atau 2 kali? Ya, saya tidak mampu. Ya, jadi poinnya Bang, beda dengan prinsip iman Anda. Iman Anda imani saja, tidak berpikir. Ya, jadi ketika ada Tuhan menjadi manusia, Anda mengatakan, oh iya nggak apa-apa, dia Tuhan. Tetapi tidak dinalarkan pikiran Anda. Beda dengan keyakinan ini. Harus berakal, masuk secara kafah. Ya, jadi tolonglah Bang, jangan sama-samakan. Ya, kalau udah dikatakan jika kamu sebagai pekerjaan, contohnya kamu tuh hanya tukang becak, mohon izin, bukan merendahkan tukang becak. Lalu kamu menikah 4 istri, itu bukan dia mengimplementasikan apa perintah Allah, tetapi kurang ajar dengan menggunakan alat ayat Al-Quran. Anjing, kenapa nih? Nah, jadi begitu dia caranya. Sekarang kan gini Bang, berarti yang abang bilang itu kan cuma materi doang kan gitu kan? Kok materi? Saya kasih dalil loh. Kan yang kau baca tadi dalil atau bukan? Enggak, maksud saya gini Bang, maksud yang saya bilang yang kau baca tadi dalil atau bukan? Ada di situ. Jika mampu. Cuman kalau diperlakukan gini BG ayat tersebut ya, Allah atau Tuhan mengajak kamu untuk berpikir sebagai manusia yang diberikan akal. Kau harus berkaca pada dirimu. Nanti ujung-ujungnya kau tidak tahu diri. Paham nggak? Cek Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lanjut Masuk Bang Gores. Masuk Gores. Bang Kores, gimana Bang Kores? Mau masuk? Bang Kores. Cek sound doang. Jadi Bang gitu ya Bang Kores. BG. Itu biar cabut. Nih, Beri Allah itu untuk berpikir biar saya Bang baca BG. lagi ya. Ini biar saya baca lagi ya, biar masuk nih ke tengkuk nih, lewat tengkuk nih. Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Boleh 2, 3, 4, tapi kalau lo nggak bisa adil atau takut nggak bisa adil, kawinin 1 saja. Jelas nggak tuh? Itu ayatnya sangat jelas. Ada batasannya. Ada batasannya kan BG? Ada Ya, batasannya enggak? Betul. Cuman yang kan Nah, ada syaratnya enggak? ada. Cuman kan yang saya permasalahkan Bang. Oke, enggak. Jangan dulu ke lain-lain. Gini BG. Gitu, Jimen. Gini, Jimen, saya potong Jimen. Aku tahu maksud abang ini. Abang ini akan menggiring opini oknum. Jangan Bang, jangan kok oknum. Iya, enggak bisa, enggak. Gini. Bang BG, ketika Anda sudah mengetahui di ayat tersebut, ya, ada syaratnya, ya, ada batasnya. Saya tanyakan, di dalam Bible Anda ada syarat, ada batas enggak? Saya tanya balik. Bisa enggak kau jawab? Udah jelas ada lah Bang. Nah, oke, di mana? Tunjukkan sama saya datanya. Batasnya di mana? Laki-laki menikah 1 kali saja, tidak boleh lebih dari 1 kali. Mana ayatnya? Kalau kami Bang Kristen Bang. Jangan bilang kami. Jangan membawa narasi kami. Tetapi menurut Bible, menurut kitab suci itu yang bagus. Kalau kami itu oknum, kelompok. Saya tidak berpedoman ke
sana. Saya berpedoman ke kitab suci Anda. Kan Iya, kau hidup maksudnya gini BG, maksudnya Jimen itu, jangan sampai Tuhan kalian terlihat keterbelakangan karena hukum-hukum pernikahan itu datang bukan dari Tuhan kalian, tapi datang dari kalian sendiri gitu. Jangan sampai kelihatan seperti itu, gitu. Keterbelakangan Silakan. maksudnya Akhi Kores, keterbelakangan maksudnya cacat mental gitu. Bukan, maksudnya bukan ke situ, cacat hukum maksudnya gitu kan, karena tidak ngatur perkawinan gitu. Silakan BG. Iya. tunjukin datanya. Ayatnya tunjukin. Gini Bang, yang jelas umat Izin yang lain di mute dulu ya, biar Bang Kores dulu. Yang lain di mute dulu semua. Silakan Bang. Iya. Lanjut Bang Kores. Ya enggak, coba ya. Silakan gitu kan, tadi kan yang soal poligami tadi udah dijelasin secara baik oleh Akhi Jibril sama Akhi Jimen. Nah, coba kalau dalam Kristen itu tadi apa syarat sama batasannya itu gimana coba? Jangan dari Kristennya, tapi sebenarnya dari Yesusnya harusnya. Masa Yesus datang ke bumi nggak ngatur perkawinan gitu? Nanti jatuhnya kalian anak haram semua dong. Nggak ada aturan dari Tuhannya. Silakan. Mana dia? Poligami itu masih relevan nggak Bang? Waduh, yang tadi dulu ya dijawab, yang tadi dulu. Nanti gue jelasin soal poligami dan monogami gitu dari pandangan dunia ya. Nanti gue jelasin itu perkara mudah. Cuma yang ini dulu nih, kita pengen tahu dalam Kristen itu syarat dan batasan pernikahan cuma satu itu datang dari Tuhannya atau datang dari ciptaannya? Karena kalau datang dari ciptaannya, Tuhannya keterbelakangan dalam hukum. Gitu kawan-kawan, silakan. Apa yang dipersatukan Tuhan kan nggak bisa dipisahkan. Tunggu, enggak kau ditanya, kau enggak diajak. Nggak apa-apa, geser nggak apa-apa, berdua-duanya silakan. Itu kan perceraian itu. Ini batasan pernikahannya, gitu loh. Ada nggak? Kalau batasannya nggak ada Bang. Nggak ada batasannya gitu. Syarat menikahnya ada nggak? Nggak ada batasannya kawan-kawan ya, sudah diakui. Kalau syarat pernikahannya? Syarat pernikahannya kan harus saling mencintai. Itu dari Tuhan atau dari ciptaan yang bikin aturan harus saling mencintai itu? Kan Alkitab kan firman Tuhan Bang. Mantap. Nah, di mana firman Tuhan itu syarat pernikahan itu harus saling mencintai? Ya di dalam perkawinan itu Bang. Di dalam perkawinan atau di dalam firman Tuhan? Jangan muter-muter dong, langsung aja. Ya, Yesus berkata, ini syarat pernikahan itu harus saling mencintai. Di mana? Gitu. Kan di dalam Alkitab itu kan sudah dijelaskan harus saling menyayangi. Nah, di mana gitu. Syarat pernikahan itu harus saling menyayangi, mencintai gitu. Karena jangan sampai ciptaan lebih pintar dari penciptanya. Silakan. kita sebagai manusia dikasih akal dan pikiran supaya bisa boleh berpikir. Ya kan? Jadi mana yang baik, mana yang buruk bisa kita pilih. Jalan mana yang nah. Jadi kalau menurut kami Kristen, menurut umat Kristen, menyakiti seorang perempuan itu adalah dosa. Selagi kita saling mencintai dan menyayangi. Ya jelas. Gitu kan? Bukankah menurut orang Kristen? Loh, iya. Oh ya wes kalau begitu artinya orang Kristen lebih pintar dari Yesus yang menciptakan Kristen ini. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Oke, berarti itu sama. Thank you. Oke bang, berarti itu sama artinya Nabi Muhammad lebih pintar daripada Allah kalian. Di mana sudah dibatasi istri 4 tapi memiliki istri banyak. Lah sekarang pernikahan itu kenikmatan atau tanggung jawab? Al-Ahzab ayat 50. Itu kehususan Rasulullah. Coba gue tanya sekarang, perkawinan dalam Kristen itu tanggung jawab atau kenikmatan? Nikmatin misalnya kelaminnya wanita doang? Coba dijawab. Enggak, itu kan ada di Efesus 5 tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Nah sekarang ketika Nabi tanggung jawabnya lebih banyak dari umatnya, itu masuk akal atau enggak? Sekarang kan yang di Indonesia tadi bang. Onani otak. Gitu bro ya gitu. Jadi perkara pernikahan dalam Islam itu tanggung jawab seorang pria kepada orang-orang yang akan dipimpinnya dalam rumah tangga gitu. Siapa aja mereka, wanita dan anak-anak gitu. Sekarang Yesus mau kalian jadikan pemimpin, memimpin rumah tangga aja dia nggak mampu, apalagi memimpin umat kayak gitu loh.
Berarti ayat tadi nggak berlaku bang. Selagi tanggung jawab kaya masih ada bisa memiliki istri lebih banyak, lebih dari 4. Itu berlaku, ayat-ayat tersebut berlaku untuk siapa? Untuk kaum muslimin. Bukan untuk Nabi, karena tanggung jawab Nabi lebih tinggi. Nggak cuma pernikahan yang tanggung jawab Nabi lebih tinggi. Sholat fardu aja Nabi lebih banyak daripada kami. Banyak sholat yang diwajibkan untuk Nabi. Kami cuma 5 waktu. Nabi itu ada yang lain sholatnya. Puasa juga begitu. Karena apa? Pernikahan dalam Islam itu ibadah yang dilingkup dalam tanggung jawab gitu. Bukan seperti Kristen yang apa? 1 Korintus 6:16 itu kan kalian masuk kamar keluar suami istri, kayak nggak gitu bre kalau dalam Islam. Gitu jawabannya. Kalau menurut saya bukan ibadah lagi bang, kalau lebih dari 1 istri itu bang, udah nafsu. Betul, itu kalau dalam Kristen gitu. Karena kalau dalam Kristen kan kita baca ya di 1 Korintus 6:16. Kita lihat di sini. Kita faktanya aja bang. Iya, kita bicara fakta tentunya. Kita bicara fakta tentunya gitu kan. Berapa banyak pria-pria Kristen masuk ke dalam rumah bordil hanya demi mempertahankan istri yang satu ini, kan gitu. Fakta itu. Nah, 1 Korintus 6:16, perhatikan ini kawan-kawan ya. 1 Korintus 6:16. Nah, di sini dikatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa siapa yang menempelkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi daging gitu kan. Jadi tidak seperti ini pernikahan dalam Islam gitu. Kalian sekalinya prot-prot cewek, cewek itu menjadi istri dalam nama Tuhan. Jangan dicomot dong, baca 1 perikop dong. Baca 1 perikop silakan. Astagfirullah. Kalian nggak tahu cara pernikahan kalian sendiri. Makanya itu bang, kami nggak berani untuk macam-macam, cukup 1 istri aja. Nah, ketika ada orang Kristen menggauli pelacur, apakah pelacur itu menjadi istrinya menurut dalil ini? Iya mungkin ya jelas. Mantap. Jadi secara dalam nama Tuhan, istri kalian itu banyak. Loh, makanya kami umat Kristen nggak mau selingkuh-selingkuh bang. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging gitu. Ya betul, karena Kristen sejati tidak akan pernah selingkuh bang kalau sudah memiliki. Artinya kalau Kristen yang menyatu dagingi si pelacur ini, dia jadi bukan Kristen gitu. Dia jelas, enggak berarti dia bukan Kristen sejati lagi. Oh, jadi bukan Kristen. Jadi masuk neraka walaupun percaya Yesus sebagai Tuhan. Ya jelas. Oh ya udah kalau begitu silahkan. Kalau dalam Islam, orang yang keluar dari Islam itu adalah orang yang menyekutukan Allah gitu. Kalau yang kayak begini mereka tinggal bertobat. Itu perbedaannya kan. Kompleks hukumnya kalian kan gitu. Susah untuk dijelaskan. Bang Kores, kalau di Muslim boleh cabul banyak-banyak bang. Masih relevan. Oh nggak boleh, karena kalau dalam Islam zina itu hukumnya dirajam. Ini contohnya ya. Kalau misalnya kita ada yang berzina, kita bawa data dulu. Kita ke sini. Ya, tunggu ya. Bang Kores jangan ngarang-ngarang data dong. Jangan lama-lama datanya ini. Kok ngarang data? Orang tadi udah ditunjukin kok datanya. 1 Korintus 6:16. Kan gitu. Ya harus dibaca 1 perikop dong, Bang. Baca enggak, sekarang perkaranya Yesus saja yang baca 1 perikop gitu. Nanti baru kasih tahu itu maksudnya gimana, silahkan. Bacain aja. Loh kan itu data dari Bang Kores, kok aku yang baca sih? Loh, ini kan data yang gue dapat juga dari Bible, dari LAI gitu. Masa LAI yang gue suruh baca ke sini? Emang dia tahu Fandi Ahmad live LAI? Kan nggak tahu. Nah ini. Kan ya itu harus dibaca dari awal sampai akhir, Bang, biar paham. Ya baca aja gitu, karena sepengalaman gue ketika gue baca 1 perikop ya, itu kata-kata nggak berubah. Ya nggak? Ya siapa tahu hati abang bisa berubah kan? Ya, apa jadinya gue mau menggauli pelacur supaya nikahnya murah gitu? Ya enggak lah, nggak begitu lah gue. Nggak mau lah. Gue udah indah dengan Islam. Nah ini ya. Nah ini ya. Nah di sini. Tunggu. Ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali belum pernah membunuh seseorang pun kecuali karena salah satu alasan di antara 3. Seseorang yang membunuh secara sengaja maka ia harus dibunuh, atau seseorang yang berzina. Dalam Islam berzina dibunuh, bre. Jadi gimana lu mau seperti 1 Korintus 6:16? Tapi gimana caranya? Ya nanti kalau misalnya dia nggak dapat.
Putus-putus bang suaranya bang. Sinyalnya lu belum beli paket kali Bang Kores ini. Iya. Nah ini apa namanya? Nah ini hukumannya ya, tuh dibunuh gitu. Nah sekarang gimana konsepnya kalau misalnya belum kena perajaman atau hukuman hudud di dalam dunia, ya nanti jatuhnya dia di akhirat akan dikejar kayak gitu. Nah kalau kalian kita balik lagi gitu. Ini ketika kalian mencabuli perempuan cabul ini jatuhnya dibunuh memang? Kan enggak, dikawinkan dalam nama Tuhan dan tidak bisa dipisahkan dalam nama Tuhan, ya enggak? Berarti itu lebih humanis bang. Lebih humanis kalau kayak gini. Ya kalau gitu ngapain orang-orang yang punya istri gitu kan, istrinya marah-marah ketika ada perempuan cabul dicabuli oleh suaminya. Harusnya jangan marah dong. Iya, humanis. Kalau orang berakal nggak mungkin melakukan itu bang. Kalau orang berakal nggak mungkin mempercayai Tuhan keluar dari vagina, bre. Karena vagina pasti pecah. Tuhan itu maha besar. Orang berakal. Bang Jadi jangan bawa ke sana lah. Kita main imani saja dulu lah. Nggak usah pakai akal dulu lah. Enggak, Bang Kores, kita pakai akal aja Bang Kores ya. Nah, masih Gimana? relevan poligami di zaman sekarang Bang Kores? Masih relevan kalau misalnya poligami gitu. Kenapa? Ini gue langsung aja ya, karena kalian udah tutup buku, syarat dan pembatasan itu datang dari ciptaan, bukan dari Yesusnya. Nah, kenapa masih relevan? Udah dia kan juga, mantap. Silakan. Kenapa masih relevan? Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Kita buka di data dunia medis gitu. Kita buka di data dunia medis mengenai ya? Gampang aja, Pak. Apa tuh? Apa, Bre? Ya silakan tunjukkan datanya Bang Kores kalau memang masih relevan. Oh iya, oke. Tunggu ya. Kita nggak boleh menghujat ya Bang Kores ya, santai deh. Enggak, kita nggak menghujat. Emang dari tadi gua menghujat kan enggak, Bre? Oke, ini kita buka. Ini dari allohealth.care. Kita bisa lihat di sini. Waduh. Oh, data aja nggak memihak Bang Kores loh, memihak aku loh ini. Ya udah silakan kalau punya data duluan silakan ditampilkan. Karena pasti itu nggak relevan untuk ibu-ibu Bang Kores. Ibu-ibu nggak seneng loh itu Bang Kores. Kalau misalnya ibu-ibu nggak seneng, kenapa Raja Thailand banyak wanita mengantri ingin menjadi istrinya? Kenapa, Bre? Enggak. Itu Bang Kores punya istri nggak? Iya. Istrinya kira-kira seneng nggak untuk berpoligami dengan wanita lain? Oh, alhamdulillah bini gue setuju kalau gue poligami. Nah, bisa ditampil nggak datanya nggak? Jadi mau ke bini gue atau ke data gue? Ya bisa lah, data dulu apa bini, nanti kesaksiannya nanti prakteknya Bang Kores gimana kan bisa juga. Iya, bini gue lagi kerja soalnya. Nah ini ya. Nah ini kita baca di sini. Lu nanti ngetik di allohealth.care aja ini karena websitenya lagi maintenance. Gue bacakan di sini aja. Di beberapa budaya, poligami adalah simbol kekayaan, kekuatan, dan kehormatan. In some cultures, polygamy was a symbol of wealth, power, and prestige. Seorang laki-laki yang mempunyai beberapa istri itu dianggap orang yang sukses dan orang yang berpengaruh. Di dalam beberapa society, mempunyai beberapa pasangan itu dilihat sebagai praktek spiritual atau praktek keagamaan, di mana seorang telah memenuhi tugasnya dia untuk prokreasi dan membuat bumi penuh, kan gitu. Contoh misalnya di Timur Tengah, poligami adalah praktek yang biasa di antara Muslim. Seseorang yang diizinkan untuk yang mempunyai 4 istri itu ditegaskan dalam Al-Quran. Sementara di Cina mempunyai beberapa istri adalah tanda dari kekayaan dan kehormatan dan dipraktekkan oleh orang-orang kaya dan juga orang-orang aristokrat. Aristokrat itu orang politik lah, orang politik. Di beberapa budaya Afrika gitu ya, kita lihat nih, ini Middle East, Timur Tengah, lalu kemudian ada Cina, sekarang Afrika. Jadi yang tersisa apa? Orang-orang Eropa, kan gitu. Di budaya-budaya Afrika, poligami adalah cara untuk memperkuat hubungan kekeluargaan dan menciptakan aliansi dengan suku-suku yang berbeda. Ini juga sebagai cara untuk memastikan wanita dilindungi dan mempunyai tempat di dalam sosial.
Di dalam society ini, seorang kemampuan pria untuk menafkahi beberapa istri dan anak-anak dilihat sebagai simbol dari kekuatan dan juga simbol dari tanggung jawab. Selamat datang di kebenaran. Nah, ini datanya ya. Dari allohealth.care, health free sexuality, history of polygamy. Kan gitu. Nah, sekarang Dengan bagus-bagus ini datanya. mantap, mantap. Thank you, Bre. Nah, berikutnya sekarang kita ke monogami. Nah, lalu pernikahan satu istri itu gimana konsepnya? Apa yang bisa diambil dari monogami itu? Nah, kita bawa datanya ke sini, kawan-kawan. Tunggu. Kita bawa datanya ke monogami. Oh, ini udah siap. Nah, kalau kita lihat di sini, Sambil nunggu data, tap teman-teman, bantu Bang Fandi biar komalnya nggak goyang. distinguish. Ini dia. Oke. Nah, di sini, ini dari historycollection.com. Historycollection.com. Tunggu. HP gua rabun jauh ini, jadi nunggu waktu untuk fokusnya. Nah, ini history collection. Resmi nggak ini datanya ini? Nanti data apa? Resmi ini? Enggak lah, enggak abal-abal. Ini domainnya com ini, bukan blogspot atau WordPress. Takutnya Bang Korea suka Wikipedia ini. Mana ada? Lu kira gua Christian Francis? Enggak, Bre. Ini history collection. Nanti kalau misalnya lu nggak suka data yang ini, gua udah bawa tab-tab yang lain ya. Nanti lu lihat aja di sini. Nah, ini monogami ya. Baik orang-orang Roma dan orang-orang Yunani mempraktekkan monogami sebagaimana yang diterapkan oleh mereka di dalam pernikahan. Dalam bentuk bahwa pernikahan itu hanya kepada satu wanita dalam satu waktu. Gitu. Ini membedakan mereka dengan kebudayaan-kebudayaan lainnya. Yang dimana poligami adalah hal biasa. Gitu. Jadi yang pertama kali kawanku melakukan monogami itu bukan Yesus atau Kristen, tapi orang-orang pagan Roma dan pagan Yunani. Sehingga poligami selain yang dijelaskan dalam medis tadi, alasan dalam iman itu adalah untuk membedakan tradisi pernikahan pagan dengan tradisi pernikahan nabi. Gitu. Ini satu. Kalau misalnya masih kurang, kita bawakan yang ke sini. Orang-orang Roma, orang-orang Yunani dan orang-orang Roma tidak diizinkan menikah lebih dari satu istri. Dan juga tidak dimaksudkan, iya, selamat datang di kebenaran. Ya. Nah, dan juga tidak diperbolehkan mempunyai selir budak dalam pernikahan. Dan semua pemimpin-pemimpinnya juga tidak dikecualikan dari aturan ini. Itu bagus Bang Kores. Nah, kenapa kalian menjiplak ini? Kok menjiplak, kan itu memang nggak boleh Bang Kores. Gandong kau, gandong. Itu kan dari Roma. Ya? Ini lihat, ini membedakan mereka dari budaya-budaya purba yang lainnya. Siapa? Roma dan Yunani gitu kan. Kenapa Yesus menjiplak itu? Kenapa Kristen menjiplak itu? Selamat datang di kebenaran. Kejebak dia. Gitu loh. Katanya. Ya enggak? Kalau masih kurang ini yang lebih keras ya. Kalau yang masih kurang kita ambil dari Michael E. Price PhD. Ini orang yang meneliti sejarah pernikahan dunia ya. Why we think monogamy is normal. Ini topik yang dia bawa. Ini di Psychology Today ya. Jadi ini ngebahas medis juga tapi lebih ke psikologi gitu. Nah, dikatakan di sini monogami menyebar di barat ini ada apa namanya? Ada pengaruhnya, ada halnya karena dipengaruhi oleh Kristen. Tapi tidak sebanyak yang kalian harapkan gitu. Kristen mainstream selalu mengendorse atau mempromosikan dan juga memaksakan monogami, di mana ketika Kristen menyebar ketika Kristen menyebar ke Eropa dalam beberapa abad mengikuti kejatuhannya Roma.
Dan sehingga pernikahan monogami itu menyebar bersamaan dengan menyebarnya Kristen. Tetapi pengutukan Kristen terhadap poligami tidak pernah tegas lurus sebagaimana pemimpin-pemimpin gereja yang anti poligami persiapkan. Karena tidak ada satupun pasal Biblos yang secara eksplisit melarang pernikahan jamak. Indeed, pemimpin-pemimpin dari Kristen-Kristen sekte poligami yang melepaskan diri dari Kristen seperti abad 16 Anabaptis Jerman dan abad 19 Mormon Amerika telah mengutarakan keluar di beberapa titik dalam perjanjian lama, tokoh-tokoh perjanjian lama yang poligami. Contoh misalnya Abraham yang punya 2 istri bersamaan dan juga Salomo yang punya 700 istri. Nah, kasus di mana Kristen ini diasosiasikan secara otomatis dengan monogami itu dilemahkan secara lebih jauh dengan fakta kenyataan bahwa secara sosial monogami pertama kali ditegakkan oleh pagan Roma dan pagan Romawi berabad-abad sebelum Kristen ada. Dar, selamat datang di kebenaran. Bukan begitu Bang Kores. Oh, begitu. Relevansinya untuk zaman sekarang itu lebih bagaimana? Masih relevan. Relevansinya begini. Relevansinya begini kawanku, relevansinya begini. Jadi untuk muslim dan juga untuk orang-orang pembelajar gitu kan, di zaman sekarang kalian jangan tertipu dengan hal-hal yang dulunya itu pagan. Gitu. Tinggalkan hal tersebut gitu. Ketika terutama cewek-cewek muslim ya, terutama cewek-cewek muslim, kalian kalau misalnya menentang poligami secara terang-terangan, menentang hukum Allah di mana Allah membolehkan, maka kalian jatuhnya kafir. Karena apa? Hukum menikah satu istri dan melarang punya istri kedua itu adalah tradisi pagan Roma dan pagan Yunani yang dilanjutkan oleh Kristen. Nauzubillahi min dzalik. Itu relevansinya. Jadi di sini tugas kami, Yesus, di sini tugas kami untuk meluruskan masyarakat sosial Muslim di Indonesia terutama untuk mengetahui bahwa kawin monogami itu pagan. Itu relevansinya. Bukan begitu, artinya yang saya tanyakan itu masih relevankah poligami itu untuk zaman sekarang? Iya, masih relevan. Kalau misalnya ditanyakan masih relevan karena banyak muslim yang kebanyakan duitnya nggak tahu duitnya mau kemana, ya kalian tanggung jawabin lah satu wanita lagi bersama anak-anaknya. Artinya kita bekerja gitu Bang. Kenapa nggak dikasih usaha aja dia Bang? Nggak, yang kalian nggak tahu itu cewek itu bukan robot bre, cewek itu juga punya nafsu birahi yang harus dipenuhi. Jangan sampai salah ke arah zina. Ya kan masih banyak lajang-lajang di luar sana Bang yang mau menikah. Nah sekarang lajang-lajang ini mau lu paksakan untuk kawin sama janda gitu. Zaman sekarang kan di depan Bang. Iya. Lajang-lajang ini mau lu paksakan dengan janda gitu. Jadi pernikahannya pemaksaan gitu maksudnya. Nggak bisa gitu bre. Tapi gini Bang. Jadi janda-janda ini yang mengurusi siapa adalah pria-pria yang mampu secara mapan, mental dan waktu serta finansial untuk mengurusi janda tersebut gitu. Lu kasih lajang nih, ini lajang nyari kerjaan aja belum jelas. Lu udah kasih janda yang udah ada ekornya 2, 3, 4 gitu. Mau dikasih makan apa sama ini si lajang? Makanya ini Kristen itu gue bilang tuh praktek lapangannya nol. Ketika ngomong nggak mikir, suruh kasih lajang. Di mana lajang udah kaya dan mapan? Di mana? Bang Kores bukan begitu. Bang Kores nggak paham pertanyaanku sih. Relevansinya untuk poligami zaman sekarang itu harus butuh data, sehingga kita itu tidak pribadi jawabannya Bang Kores. Harus butuh data ya. Coba relevansinya monogami pakai data gimana? Gue bingung kalau misalnya pakai data itu kayak gimana. Coba silakan. Monogami kalau pakai data relevansinya sama zaman sekarang gimana? Misalnya kalau pakai data kan kita harus belajar. Ya. Kita masih membutuhkan poligami ini karena enggak kalau masih membutuhkan monogami ya coba lu nya dulu gitu pakai data baru gue nanti ngeluarin data pembanding karena gue bingung kalau disuruh pakai data gimana. Kita malah nanya gitu Pak. Loh iya karena gue bingung di sini gue mengosongkan diri loh, gue berkenosis kepada lu Yesus
soal data gitu. Gue nggak ngerti datanya mau kayak gimana. Coba kalau yang monogami memang gimana datanya? Makanya Bang Gor saya ajari ya. Ini tunggu sus. Ini gue ngasih tahu dulu gitu. Populasi cewek di dunia itu Ikhwan 1:1. Populasi cewek-cewek di dunia itu 1:1. Kalau kita lihat data secara global ya, 1:3 itu nanti kejadiannya akhir zaman. Ya, silakan. Iya, artinya. Nah, ya ini gue jelasin dulu ya, ini sekali gitu. Nah, kenapa kok bisa di akhir zaman 1:3? Kenapa bisa begitu, Ikhwan? Karena di akhir zaman banyak terjadi peperangan di mana nanti populasi pria anjlok. Itu di akhir zaman terjadi, sehingga banyak janda yang harus diurusi gitu, baik nafkah lahir dan batinnya. Kayak gitu, my bre. Silakan Sus, gimana? Makanya yang kita butuhkan adalah data sehingga kita ini mengamalkan ayat poligami ini benar-benar masih relevan untuk zaman sekarang, bahkan sampai di masa datang. Begitu. Jadi Islam harus punya data ini yang kuat bila ditanya hal seperti ini. Nah, ya coba kalau monogami datanya gimana sehingga kuat untuk zaman sekarang? Apa coba? Kok sih ditanya kok malah nanya ini gimana sih? Ini karena gue mengosongkan diri, gue berkenosis, gue berkenosis, gue nggak ngerti. Silakan. Berarti menyerah ini ya. Berarti ini remis. Ya gue berkenosis, gue mengosongkan diri. Lo bukan remis, berarti Yesus pengennya remis. Ya terserah. Mungkin Bang Jibril bisa bantu, Bang Gora silahkan masuk. Ini daripada remis. Silakan Akhi Jibril gitu. Relevansi monogami dan poligaminya gitu. Kalau gue udah ngasih data soal monogami itu pagan, poligami itu tradisi nabi-nabi. Iya, betul. Saya simpulkan ya Bang Kores ya, bahwasanya teman-teman di bawah juga harus mengetahui bahwasanya ajaran pagan itu menetapkan monogami, sedangkan ajaran samawi memperbolehkan poligami. Sampai di situ paham semuanya. Jadi yang selama ini yang kalian praktekkan itu ajaran pagan ya, monogami. Ya Yesus ya. Oh, kalau kita main data gini aja deh. Kita reverse data mainnya ya. Kita reverse data, kita main di top 10 ya. Kita top 10 PTSD aja dulu. PTSD countries. Highest PTSD country. Kita main data, Bre. Gue tahu kalau misalnya lu minta kayak gitu, gue ngerti ini mau dibawa kemana. Thank you, Bre. Thank you. Kan gitu biar nggak seri nih Bang Jip. Iya. Nanti seri yang kasihan sama Bang Kores, pusing nanti Bang Kores nanti. Kita buka ke Ekoyop sih, top 10. Cut. Oke, cut. Oke, ini dia. Set. Iya. Nah, jadi salah kok PTSD. Ini PTSD mah ini dong post traumatic syndrome dong. Udah habis perang. STD maksud gua. STD itu sexual transmitted disease. Jadi ini ngapain lagi lu promosi ke tukang obat? Nah, jadi sexual transmitted disease itu bahasa Indonesianya adalah penyakit seks menular kayak gitu ya. Nah, ini HIV rate per 100K 2019 gitu. Nah, kita lihat nih di sini hubungannya nanti dengan poligami dan monogami kan gitu. Nah, di sini ini ada 10 negara dengan penyakit seks menular tertinggi gitu. Ini yang paling pertama ada Eswatini. Paling pertama nih, penyakit seks menular tertinggi ada Eswatini. Kita lihat Eswatini. Negaranya negara apa? Eswatini religion. The primary religion, agama primer di Eswatini itu adalah Kristen. Waduh, anjir. Nah, ini, lihat. Kristen itu kan praktek monogaminya kuat ya, kenceng ya, disebarkan ya. Tapi ternyata penyakit seks menular tertinggi itu adalah Kristen, agama mayoritas Kristen gitu. Sehingga monogami itu kalau dipaksain ya penyakit seks menular menyebar di mana-mana. Satu. Berikutnya ada Lesotho. Siapa tahu ini Islam ya, yang membolehkan poligami, siapa tahu. Lesotho, kita lihat Lesotho religion.
Lesotho religion. Kita buka. Oke, Lesotho itu adalah kekristenan adalah praktek yang paling banyak menyebar di Lesotho, di mana Protestan dan Katolik adalah denominasi utama. Wah, anjir. Negara tertinggi kedua penyakit seks menular adalah negara mayoritas Kristen yang mempraktekkan monogami juga, Yesus. Botswana, ini mungkin yang ketiga Islam ini mungkin ya, Botswana. Kita lihat Botswana. Oke. Agama Dunia Database mengestimasikan di tahun 2020 bahwa 71,6% populasi adalah Kristen dan 27%-nya itu adalah agama-agama kehirupan atau agama-agama pribumi gitu. Wanjir, gobs. 3 agama tertinggi penyakit seks menular adalah tiga negara tertinggi penyakit seks menular adalah negara mayoritas Kristen yang mempraktekkan monogami. Ini nanti di bawah bisa dicek aja nih, siapa tahu nih ada yang Islamnya gitu kan, siapa tahu nih ada South Africa, Namibia, Zimbabwe, Mozambik, Zambia, Malawi, Ekuatorial Guinea gitu. Siapa tahu ada yang Kristen, ada yang Islamnya gitu. Jadi secara data kalau mayoritasnya itu adalah agama Kristen dalam satu negara yang dimana mempraktekkan monogami, maka penyakit seks menular itu tumpah-tumpah di negara tersebut. Ini baru satu. Ini baru satu. Data tersebut menunjukkan hubungan antara Kristen dengan penyakit seks menular. Dari mayoritas agama yang dianut dalam negara ini. Gitu. Karena tadi kita udah cek tiga negara. Ada di sini, makanya kita cek satu-satu. Eswatini, Lesotho, Botswana, ini major state religionnya apa? Oh, berarti itu hanya perkiraan ya? Perkiraan kalau... Bukan perkiraan, udah pasti. Botswana ini berapa persen Kristen di sana? Lesotho berapa persen Kristen di sana? Eswatini berapa persen Kristen di sana? Coba, siapa tahu ada yang Islam di 10 negara tertinggi penyakit seks menular ini? Harusnya kan monogami itu bagus ya, karena Kristen itu menyebarkan monogami gitu. Tapi kenapa kok ujung-ujungnya penyakit seks menular begini? Gitu. Kenapa? Hubungannya antara... enggak iya. Apa? Hubungannya antara penyakit seks tadi dengan Kristen itu apa? Nah, penyakit seks dan Kristen itu ketika satu negara mayoritas agamanya adalah Kristen, yang dimana monogami, maka di sini pun menjadi titik kumpul penyakit seks menular. Apakah di situ disebutkan penyebabnya adalah kekristenan? Sudah bisa dipastikan karena Botswana ini mayoritas agamanya Kristen. Enggak, maksudnya apakah ada tulisan yang menyebutkan begitu? Ini tulisan yang menyebutkan begitu. Tuh. Bukan. Database agama dunia, tentang apa? Tentang Botswana itu 71,6%-nya populasinya adalah Kristen. Nah, gitu. Enggak, apakah data tersebut menunjuk? Kok enggak? Iya ini. Bukan enggak, iya ini, Sus. Iya. Enggak, iya. Apakah penulis tadi menunjukkan? Jangan nangis. Sus, jangan nangis. Itu data fakta itu nih, sus. Piye iki? Dibacain enggak. Iya, wis ngerti lah. Ngopo nek cangkem ngawas piye ngono-ngono. Jadi apakah data tersebut menunjukkan memang gara-gara Kristen ini menyebar penyakit seperti ini kan? Ada nggak datanya seperti itu? Iya, ini data yang menyebutkannya di sini. Ini nanti lu juntoin sama ini nih. Sama ini nih, Botswana religion. Nih, cari aja Botswana religion apa gitu. Karena kita sebagai orang agama tentunya agama lah yang menuntun kehidupan kita kan gitu. Oh, belum tentu Bang Kores. Oh, belum tentu Bang Kores. Nah, terus apa penuntunnya orang-orang Kristen dalam hidup itu apa? Ya itu undang-undang dasar sesuai negaranya masing-masing dong, nggak bisa agama. Nggak bisa agama. Berarti ini Kristen apa di sini maksudnya? Apa ini doang? Apa namanya? Formalitas. Ya bisa banyak begitu kan? Satu negara formalitas Kristennya ini. Bahkan sekarang kolam agama pun dihilangkan kan di negara-negara luar.
Terus kalau di Indonesia Kristennya juga nggak ini, nggak dipakai sebagai pedoman hidup, nggak? Ya ada yang makar ya enggak kan? Buktinya kan gitu. Nah kalau misalnya ada yang pakai ada yang enggak, kenapa di Botswana ini semuanya lu bilang nggak make gitu loh? Ya karena mungkin Bang Kores, agamanya Bang Kores, seperti saya potong Bang Kores. saja. Coba abang lihat data. Padahal mayoritas loh, Bre. Ataupun di Indonesia Timur gimana bang? Di Indonesia Timur. Apanya? Jangan keluar negeri. Popularitasnya, penyakitnya, dan religionnya. Tunggu. Tunggu ya. Wajir, buset. Sambil nunggu Bang Kores buka data, tap layar teman-teman biar nggak goyang. Komal Fandi Ahmad. Dia kan nuduh tadi di luar negeri sana agama nggak dipakai. Coba di Indonesia, di daerah Indonesia Timur. Nah ini kita lihat ya di indonesia.go.id, portal informasi Indonesia. Ini Indonesia ya. .go.id loh, bukan blogspot lagi, blogspot, bukan ya. Nah, jumlah penderita AIDS yang dilaporkan cenderung naik pada periode 1987 hingga Desember 2023, yakni sebanyak 162.512 orang. Sebanyak 5 provinsi dengan jumlah kasus AIDS terbanyak, yakni Papua urutan pertama, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Bali terakhir gitu. Papua pertama, Bre. Selalu terdepan anjir kalau udah penyakit seks kayak begitu. Aduh. Selamat datang di kebenaran, gua ngurusin bocil gua dulu, Bre. Ya. Apa? Tapi kan merata itu ada DKI segala macam kan juga masuk di situ. Ya kalau misalnya mau merata harusnya jangan yang populasi mayoritas Kristen yang memimpin tertinggi gitu. Karena gini, gue pernah punya anekdot kayak gini dulu tuh. Kalau udah kasus amoralitas, Kristen selalu ranking 1, kalau nggak 2, kalau nggak 3. Gue gitu. Tapi ini balik lagi bre. Kalau lu nggak terima data ini ya monggo gitu. Karena selamat datang di kebenaran, itu aja dulu. Gue pamit bentar dulu ya. Bocil gue ini manggil. Yuk kita lanjut. Masa sama saja lah. Nggak, gue di sini kok, gue di sini. Jangan lari, gue udah menang, ngapain gue lari? Yang kalah itu yang menjelaskan. Masih remes. Masih remes itu. Kau udah kalah. 100-0. Udah. Masih remes, Bang. Ini apa, Cil? Belum dapat ini. Apa relevan? Assalamualaikum, Nur Rifan. Ya. Bang Jibril monitor. Nur Rifan. Bang Ya, Jibril. mungkin Bang Jibril bisa bantu Bang Kores biar nggak remes ini. Artanos. Oh, lagi jauh dari perangkat nih. Uni. Ya, silakan Unirifa masuk. Masa pada sembunyi semua, aku datang ke sini. Jadi itu diikuti semua narasimu ya, Cus. Kau bilang di luar negeri nggak semuanya, mungkin agamanya nggak gini, nggak taat. Oke, aku udah baca ini masalahnya 3 tahun yang lalu. Ini bentar lagi nih kau menuju ke sini, aku paham, makanya langsung aku bilang, coba buka di Papua Indonesia Timur. Iya, Bangku. Itu. Masih relevankah zaman sekarang? Poligami itu dipraktekkan. Relevan dan sangat relevan. Dalam artian rangkuman yang tadi, pagan itu mengajarkan monogami. Dan efek samping monogami itu ya ini yang barusan dibacakan data dari Bang Kores. Sedangkan yang namanya samawi membolehkan atau menganjurkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Ya sudahlah, monogami kan sudah pagan. Kalau aku diskusi sama Bang Kaisar, males nggak pakai data ini, nggak level ini. Aku harus data sudah dibacain. Harus sama orang yang data punya. Data itu tadi semua data tuh. Yang bagus dong. Kalau sama Bang Kaisar cuma ngapain aku? Aku nggak ada perangkat, cuma data sudah diterangkan sama Kores. Kita dari tadi, kita dari tadi Islam pakai data, kau cuman congor aja ngomong. Congor. Ini sama Bang Kaisar sama data Kores sama aku nama. Ini kan pakai congor, males aku. Kalau sama Kores tadi bagus gitu. Aku sama Kores sama. Dataku sama Kores sama. Kau berapa orang tadi tuh si BG nggak ada data, apalagi kau nggak ada data. Tuh akhirnya nangis, nggak, udahlah Sus, nggak berteman lah kita Sus. Jangan gitulah Bang Kaisar, masa teman konco. Gitu aja kok nangis. Konco yo cengono lah, cenusu lah.
Lah iya, maksudnya Bang Gaisar. Mengganggu data. Bukan gitu, jangan marah Bang Gaisar. Data. Aku ini lagi Kurang cari data lawan apa lagi tuh? Ini universitas. Ya udah izin dulu. Kemana ini orangnya? Izin dulu. Coba Bang Denis, selamat pagi kalau nggak salah di Belanda ya, pagi ya Bang Deni ya. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik di sini sore. Selamat sore. Baik. Bang Deni, sebentar dulu lah Kaisar. Bang Deni, gimana tanggapannya soal poligami nih Bang Deni? Bang Deni kan Kristen. Tadi siapa yang bilang poligami itu pagan? Tadi Bang Gores. Bukan poligami yang pagan. Aki Gores mau itu Aki Gores. Monogami yang pagan. Ajaran Kristen itu pagan. Yang menikahi lebih dari satu perempuan itu pagan. Gitu loh. Gitu, monogami namanya. Kalau poligami, Bang Deni kan setuju dengan poligami kan? Kristen Anda kan? Ya, aku cuma nurutin apa yang tertulis di Alkitab aja. Berarti boleh kan poligami dalam Kristen? Bukannya boleh, malah diberi kok, gimana sih? Wah, jangan gitu dong. Kok Bang nggak tahu gitu. Ya bukannya masalah bantu. Aku cuma menuruti. Aku berdiri di tengah. Aku cuma menuruti apa yang tertulis di Alkitab aja. Karena di Alkitab itu ada tertulis justru Tuhan itu memberi banyak istri kepada manusia gitu. Kurang baca kau Yesus. Itulah kau kurang baca. Ajar mereka. Bukannya aku nggak mau bantu kamu. Aku cuma mau meluruskan apa yang tertulis di Alkitab aja gitu loh. Bang ini bisa menunjukkan nggak ayat yang memperbolehkan poligami? Bukan masalah memperbolehkan, gini loh. Ada ayat di Alkitab itu ada menceritakan bahwa Tuhan bilang, aku telah memberikan istri-istri Tuhanmu ke pangkuanmu. Berarti Tuhan itu justru memberi seseorang banyak istri gitu loh. Itu kan perjanjian lama Bang. Nggak jadi masalah. Tuhan perjanjian lama sama Tuhan perjanjian baru kan sama. Satu Tuhan. Kan bukan Tuhan yang beda. Perjanjian lama kan sudah dibatalkan. Kenapa? Perjanjian lama kan sudah dibatalkan oleh Paulus Bang. Dibatalkan nggak semuanya. Perjanjian lama itu kan tentang hukum-hukumnya. Kalau Tuhan memberi gini. Memang dibatalkan. Aku udah setuju. Cuma itu kan hukum-hukumnya yang dibatalkan. Tapi kalau pemberiannya itu kan tidak dibatalkan. Pemberiannya itu sudah berlaku. Jadi Tuhan itu pernah memberi seseorang banyak istri di perjanjian lama. Nah itu kalau Tuhan satu kali pernah memberi, itu pasti Tuhan sudut sama namanya pasti juga akan memberi gitu. Nggak mungkin Tuhan pelin-pelan hari ini memberi besoknya dilarang gitu, nggak mungkin toh. Waduh, Bang Dian ini di posisi nggak memihak aku ini, kasihan aku ini sendiri nih. Enggak, bukannya nggak tahu. Aku nggak memusuhi kamu kok. Aku nggak memusuhi kamu sama sekali. Aku cuma menjelaskan apa yang tertulis di Alkitab aja. Aku nggak memusuhi siapa-siapa. Sebenarnya Bang Dian ini Kristen apa Islam sih? Aku kok ragu-ragu yang memihak aku sama sekali. Aku Kristen, istriku 3, anakku 9. Tapi kita kan di sini santai. Sebentar Bang Deni ini istrinya 3, anaknya 9 karena Bang Deni banyak duit. Kalau Bang Yesus ini aduh kayak mana ya? Itulah Bang Fandi. Kita kan kere. Sama-sama punya motor kan. Enggak, Bang Deni ini benar-benar Kristen ya? Aku Kristen, aku gini, supaya kamu percaya aku bilang gini ya. Aku percaya berbicara keluar dari mulutku bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Dan di dalam hatiku, aku juga percaya bahwa Bapa telah membangkitkan Yesus dari kematiannya setelah 3 hari 3 malam. Oke, sip. Bantu tap teman-teman, aku sendiri di sini diajar berapa orang ini, waduh. Enggak lah. Ya kita kan sama-sama belajar. Kristen di Komal ini ada 3 ya, ada Jesus, ada Artano sama Deni. Silakan ngobrol bertiga Kristen.
Oke lah kalau nggak ada narasumber yang benar-benar kredibel, kalau modal dongor aku turun aja ya Bang Fandi ya. Apa ini orang? Kamu sendiri yang congor dari tadi kok. Bukan gitu Mas. Gila-gila. Lambemu iku lho, Sus. Lambemu iku lho, Sus. Ngarang aja. Udah, ini udah ngobrol sama Denny belum Yesus ini? Udah ngobrol belum, Sus? Udah. Oh, udah ngobrol ya. Nah, itu doi Kristen, nggak cuma 2, Bre. 3 langsung anjir. Dan rencana ke depan mau nambah berapa istri lagi, Den? Nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Nggak, yang terdekat aja. Masuk Pak Eko, nggak ada batasnya toh, Sus. Nggak ada batasnya. Nah, itu gimana, Sus? Enggak, ini Bapak Kristen kok malah nggak bantu aku, gimana ini ya? KO ini jadinya. Semoga makin kaya ya Bang. Padahal ini tadi remis ini Mas Yan ini. Mas sama Kores masih remis ini. Masih remis, mana ada remis? Remis. Datanya nggak ada yang Islam di situ. Remis. Ora ono. Daripada sama Tapi ya betul ya. Tapi sus aku gini Sus. Aku tuh memang mendukung Bang Denny karena ada di ulangan 21 juga ya. Ya Pak Denny ya, ulangan 21 ayat 15 ya. Apabila seseorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak laki-laki baginya. Ada juga itu. Nggak percaya Denny ini Kristen dan istrinya 3, nggak percaya. Rama Morimo apa? Kristen atau Islam? Ateis. Nggak punya Tuhan. Punya. Oh, agnostik dong kalau kayak gitu, Bre. Ateis nggak percaya Tuhan, nggak percaya agama. Agnostik percaya Tuhan, nggak percaya agama. Ya, tapi udah tahu gua lu Yesus. Terus ya. Enggak nih, gue mau luruskan dulu, tadi lu bilang Islam itu yang cewek itu kalau nggak nerima poligami itu jadi kafir, tuh dalilnya dari mana sih, Bro? Nah, kayak gini, Bre. Ketika lu kan dalam Islam itu ada rukun iman, ada rukun Islam. Nah, dalam rukun iman itu lu harus mengimani kitab-kitab Allah kan gitu kan. Lu harus mengimani Rasul Allah kan gitu kan. Nah, ketika dalam kitab Al-Qur'an dan juga Nabi itu membolehkan poligami gitu kan, dan itu menjadi hukum agama poligami itu. Terus ada seorang wanita muslim tiba-tiba mengatakan dia menentang poligami. Lah ini kan ingkar namanya. Itu ingkar jatuhnya. Oke, kalau gua tanya, mantap. lu kan Ya. muslim nih, berarti Tunggu. harusnya lu juga Kandayona bisa telepon. membeli. Tunggu. Dilanjut dulu Kaisar, tolong. Ini Kandayona telepon. Ya, Kanda. Bang Kaisar, ini Bang Kaisar, berarti ya gimana Bang? Kalau memang kayak gitu kan harusnya saya membeli budak. Nah, budak itu bisa saya gauli berarti. Itu masih bisa nggak zaman sekarang? Beda Bang, kalau di Islam itu bukan hanya untuk memuas nafsu Bang. Tanggung jawab Bang, bukan kayak di kan bisa. Dulu kau nanya tadi. Kalau kayak gitu nggak usah jadi Islam Bang, nggak usah beragama juga banyak begitu Bang. Kayak di Bible juga gitu. Loh kok nadanya untuk membeli tinggi? budaknya itu dengar dulu. Santai. Iya, kau bertanya tapi motong-motong, aku nggak suka. Santai. Ya, baru motong sekali kau juga, bertanya. santai. Sabar ya. Jadi kayak di Bible pun digituin juga ada. Hanya membayar dengan sepotong roti, ada. Tapi di Islam beda, bukan hanya nafsu temanku, kawanku. Pertanggung jawabnya gitu loh. Udah. Pertanggung jawabnya ya, tadi dia bilang pertanggung jawabnya. Dari tadi saya nonton ya, ngurusin soal HIV AIDS. Tuh. Oh, telat kau Bang, kau telat tadi Bang. Telat Bang, tadi udah bersama Bang BG, Bang Jesus sudah membahas, Abang telat masuk. Nah terus tadi ujung-ujungnya kafir. Saya dengar yang kafir itu kan udah itu lain lagi, itu mengembang Bang. Itu mengembang, kita berkembang maju lagi lebih maju. Tanya itu Bang Jesus. Tapi tetap nggak bisa, bisa. Lu nggak bisa mengkafiri orang yang menolak, apalagi perempuan lu gituin. Oh, gini kacau. Loh Bang. Kacau. Bang, tadi itu Bang Bang Jesus tadi bertanya, apakah relevan di kehidupan zaman sekarang? Itu pertanyaan terakhir dan itu pembahasan terakhir Abang dah. Tapi kalau untuk yang tadi Abang menuntut cerita itu Abang telat masuk, ngono loh.
Oke, nggak apa-apa, yaudah tuh terlewatin. Sekarang gua mau ngasih tahu soal paragraf kalimat tuh yang bener-bener tuh. Ya, wanita zaman sekarang yang menolak poligami itu kafir, Mbak. Coba gimana coba tuh? Coba. Tadi kan sudah dijelaskan Bang, sudah dijelaskan sama Bang Kores tadi. Tadi kan itu udah, kenapa lu nanya balik? Sudah kembali? Makanya, terus gua bilang lagi, kalau budak gua gaulin, kenapa di zaman sekarang nggak bisa? Zaman sekarang itu lu merunut ke siapa nih? Ke hukum Islam atau ke hukum negara? Hukum Islam sama hukum negara. Lu tuh memang kayak gitu ya. Memang kalian nih memang. Ya, lu bilang nggak bisa itu di siapa? Bilang nggak bisa itu ya di Islam itu bisa-bisa aja. Lah oke, lu dibudak tapi zaman sekarang lu budak lu gitu bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Coba sini kalau misalnya ada Rusia jual tentara cewek Ukraina, gua beli tuh. Begituin. Iyalah. Bisa-bisa aja. Kan dalam di surah An-Nisa ayat 4 kan apa? Ulama udah nggak bolehin. Ulama mana nggak bolehin? Oh, gua kasih datanya nggak? Iya, kasih datanya. Oh, udah, gua kasih datanya nih. Iya, ya udah. Sip. Ya, kasih data gitu, Bang. Biar enggak. Nah, ke perpus dulu deh. Tuh, Sus, temanmu Sus. Masa disuruh ngulang lagi, Sus? Padahal udah kita berkembang maju pertanyaannya tadi tuh. Iyalah, nggak kayak Bang Kaisar modal congor jadi data. Lambemu, cangkemmu lo, cocotmu iku lo. Gatel. Dia balik dulu ke perpus Ikhwan. Nah, kalau aku sama Bang Kores sama Bang Jibril, oke lah, kita mau data yang valid ini. Kalau sama Bang Kaisar ini ada mending turun aja aku banding. Iya, karena Sus, lu data yang valid. Data lu mana, Sus? Kan aku nanya Bang Kores. Nanya kok ditanya. Nanya rambemu loh, jangan. Ayo teman-teman sambil nunggu data dari teman kita ini tap. Semangat banget. Bang Juma nggak mampir Bang? Yuk dikencangin tap-tap layarnya ya Bang Zuma, insya Allah malam gabung. Teman-teman. Artanos Muslim atau Kristen? Kristen dia Bang Kores. Oh gitu. Sambil nunggu Rama nih, dia lagi ke perpustakaan kayaknya. Ada yang mau ditanyain? Tertarik sama yang tadi tuh? Yang mana? Bentar. Apa tadi? Trinitarian ya? Apa ini? Ayo Bang Ramono. Trinitarian kenapa? Sus, diam dulu Sus. Tadi lu udah, ini sekarang Artanos. Ya tentang itu apa Bang? Trinitarian. Iya. Oh banyak yang bisa dibahas di situ. Tapi tadi dengar siapa? Dengar Akhi Jibril, dengar siapa? Tertulian. Oh alah. Jadi Trinitarian itu adalah konsep, bukan konsepnya juga ya. Nama Trinitas, Tritunggal, Trinity itu yang pertama kali mencetuskan itu Tertulian. Nah datanya ada di sini. Iya. Tadi udah dilatih belum datanya sama Akhi Jibril? Kebetulan tadi cari-cari juga, pengen tahu. Oke. Pengen tahu pendapat dari sebelah. Nah, kita di godquestion.org aja. Ini situs besarnya Protestan yang diterima secara global, cuma di ban sama Google, nggak tahu kenapa gua. Gua udah dapet. Tunggu. Nanti kita ke situ ya. Nah, ini kita di World History Encyclopedia aja ya, supaya netral. Gua udah dapet nih. Iya, sabar 1 menit. Lanjut Rama dulu tadi. Tunggu, ini udah dapat. Oh, nanggung dong. Tertu. Oke, ada di sini. Nah, di sini di worldhistory.org tentang Trinity dikatakan begini. Tertulian yang hidup di tahun 155 sampai tahun 200 Masehi adalah yang pertama kalinya menggunakan
terminologi Latin Trinity. Dia mendeskripsikan ini sebagai ekonomi keilahian, sebagai rumah dari kekuasaan Tuhan, Kerajaan Tuhan. monarki ya, sebagai atau sebagai rumah atau sebagai kerajaan Tuhan gitu. Nah, ini Tertullian yang pertama kali menggunakan. Jadi bukan Yesus, bukan Roh Kudus, bukan Bapa, bukan Paulus, bukan murid-murid Yesus, tapi Tertullian. Ratusan tahun setelah Yesus ke langit, kayak gitu. Nah, sip, silakan Rama. Arnonos gimana? Cukup? Oke, kan ntar lanjut lagi Bang. Saya baca-baca. Oke, siap, thank you. Oke, silakan Rama. Nah, kan bentar. Ini bahasa mantap sus, ngerti langsung paham sus, nggak kayak kowe. Rama, mute-nya dibuka dong. Mana dia? Yo. Ya, silakan. Tadi bilangnya kalau ada Rusia langsung digas. Kalau ada Rusia. Kalau Rusia menjual tentara Ukraina, terutama yang cewek-cewek jadi budak ini, gua beli. Dibeli langsung dihajar. Langsung diprot-prot. Dicerot-cerot. Prot-prot. Mau dia ya, umur. kalau gua cerot-cerot, ini budaknya hamil nih, budak Ukraina hamil, dia nanti jadi walad. Dia merdeka karena melahirkan anaknya gua sebagai tuannya dia. Iya. Terus kalau dia umurnya masih 5 tahun, Jangan kau bawa framing umur. Woi, jangan kau. Aduh, ini lari ke umur. Mana data lo tadi yang ulama membolehkan mana? Ntar dulu, buset dipotong. Umur 5 tahun. Jangan panas dulu, buset, santai, jangan panas. Kau itulah framing kan? Yang kau bilang tentara toh, yang ini judulnya tentara wanita. Tentara nggak ada umur 5 tahun. Bentar. Gedean akanya daripada Jangan dipotong. ininya. Biarin dulu aja Bang Kaisar, ada Bang Kores kok. Yang lain dia masa jumlahnya banyak kok main potong gitu. Santai. Udah ya. Mana datanya? Nih, gua nanya dulu. Tadi kalau ada dari Rusia nih, kan tadi nggak ngomong tentara kan? Dari Rusia yang ngejual perbudakan tuh nggak harus tentara. Perbudakan tuh orang tadi kalau bebas perbudakan bener nggak harus tentara. Cuman konsepnya kalau misalnya lu pengen halal dapetin budak gitu kan, itu harus dapat dari jualan atau dari gonimah. Kita nggak ngerti dianya halal apa enggak. Intinya nih gua nanya, kalau budaknya apa sih umurnya masih 5 tahun, lu hajar juga. Gua beli sebagai budak. Ya gua beli sebagai budak kalau misalnya dia jual. Ya itu lu hajar kan? Enggak lah. Wih, enggak lah. Gimana? Karena kalau itu jatuhnya ke hukum pernikahan, bre. Hukum pernikahan itu wanitanya harus balik. Ini umur 5 tahun udah balik belum? Nah lah, muter-muter di permukaan air ini mah. Lu memang udah nggak bisa ngomong umur aja tadi lu langsung motong. Lu yang lari ke umur, bre. Ini gua masih di perbudakan. Lu mencoba lari ke umur. Lu minta menyelamatkan muka lu kan? Karena gua ngejawabnya jelas kan? Iya nggak? Di zaman sekarang emang udah nggak bisa. Makanya kan gua bisa. Sini, lu ada budak nggak? Ada budak nggak lu? Sini gua beli sekarang. Ada budak nggak lu? Ya adeknya saja, adekmu saja Ran. Sini, adek lu mau lu jual atau nyokap lu mau lu jual? Gua beli sini. Ambil. Kalau lu pengen praktekin perbudakan itu bisa atau enggak di zaman sekarang, jual sini. Siapa yang mau lu jual? Tanda orang ain itu ya, orang sombong tuh kayak model-model kayak lu. Tadi lu ngomong kafir udah air. Kenapa lu lari-lari ke permukaan air? Lu tadi bahas budak ya. Ada yang mau lu jual nggak dari keluarga lu? Sini gua beli. Loh, kan gua bilang, kenapa lu bilang boleh? Enggak gini deh. Enggak, di keluarga lu ada nggak yang masih umur 5 tahun? Sini biar gua beli sini. Biar gua praktekin perbudakan. Lu sentimen, lu argumennya berarti. Lu bukan sentimen, tadi lu katanya bilang udah nggak bisa gitu kan. Kita langsung praktek aja. Ini langsung praktek aja kalau mau gitu kan. Ada nggak gitu keluarga lu yang masih umur 5 tahun biar gua beli. Langsung ngomong ke adik gua lah. Kan di framing. Ini gua praktek ini, bukan framing. Lu mau buat Islam apa? Mau bikin Islam apa? Islamnya sekarang tuh udah nggak boleh, Babang. Islamnya sekarang udah nggak boleh kata siapa? Makanya ada yang mau dijual nggak dari keluarga lu? Atau siapa kata
tetangga, teman siapa kayak ada nggak? Apa nih bentar dulu. Adeknya Ini aja, gua adeknya, mau Bang gua Kores, kasih adeknya. hukumnya. Iya iya makanya datanya mana? Sini datanya. Nah, nih hukumnya. Oh, dari tadi lu makanya jangan melayang-layang di permukaan air. Bubuk sama Kores kalau melayang-layang. Biar pas dulu lu kalau umur 5 tahun lu sikat juga kan. Gua beli kalau lu jual. Kacau ya. Kacang coklat. Takut kan lu? Takut kan? Kacau. Gua kok takut. Lu bukan kacau, Bre. Orang kalau misalnya menjual budak berapapun umurnya, kita beli bisa itu halal. Perbudakan itu didapat dari 3. Pertama pembelian, akad milik, kedua dari ghanimah, ketiga dari fa'i gitu loh. Mau lari kemana lu gitu kan? Di perjanjian lama aja ada kok sini ya. Kalau nggak usah kita ke Islam dulu ya kawan-kawan. Kita ke perjanjian lama aja dulu. Kita ke Keluaran 21. Perjanjian Keluaran lama 2. tapi dia bukan Kristen Bang Kores. Nah, ini. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Dar, selamat datang di kebenaran. Sekarang gua tanya Rama, lu mau jual keluarga lu nggak? Ada nggak? Ada nggak yang mau dijual? Wani piro. Terdiam dia anjir. Guncang, Bre. Dimatiin mic-nya. Lo terdiam gimana? Gua kagak tahu dimatiin mic-nya, orang gua pakai AirPod. Oh, lu nggak tahu ya udah gua bacain lagi. Ini di Keluaran 21, Keluaran 21. Keluaran 21 nomor 7. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Dar, selamat datang di kebenaran. Ada nggak yang mau lu jual? Banyak yang mau gua jual nih tuh. Kalau kucing bukan budak. Siapa ini? Ada orang ngejual anak perempuannya kucing, bentuknya siapa? Nggak ada, Bre. Ntar dulu, lu jangan lari ke situ terus dah. Ntar dulu kalem. Lu tadi dari tadi gua kalem loh. Kayak di pohon palem. Ini soal perbudakan di zaman sekarang tuh nggak boleh nih gua kasih tahu perubahan hukum. Pada tahun Nah, 1 Petrus 2:18 gitu. Ya, lo kalau bawa hukum negara ya beda lagi lah. Tunggu. Nah, ini 1 Petrus 2:18. Nah, ini perhatikan ya, ini perjanjian barunya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Dar, selamat datang di kebenaran. dulu nih gua kasih tahu nih, dalilnya ada nih. Ketawa mulu. Santai, kalem, jangan ketar-ketir. Gue ketawa di sini. Jakun gue yang ketar-ketir. Gitu. Ini mau gua Silakan. ngomong. Iya boleh banget. Gantian ayo. Mana data lu? Daya tahun 1976 Liga Arab menghapuskan perbudakan. Nomor 2 Indonesia menghapuskan perbudakan tahun 1860. Nah, jadi itu Liga Arab sama Indonesia itu agama atau negara? Dia negara dong. Lu ketawa lagi nih lo. Lu relasi antara belum ada agama Indonesia, belum ada negara Indonesia ada. Kalau agama Indonesia belum ada. Gitu, Bre. Ya, makanya jangan pelitat-pelitut kalau ngomong. Lu mau bicarain agama atau negara? Ya, lu kalau ngomongin begitu mah lu ngomongin aja yang naik haji pakai sepeda ke sana. Ngapain lu ngomong muter-muter, lu habis ngelem lu ya gitu. Tadi lu nanya soal Islam tidak membolehkan, yang lu bawa data negara gitu kan? Ya udah, lu kalau bilang relasi gimana sih? Yang mana yang agama, ulama yang tidak boleh membolehkan gitu. Mana tadi? Tadi janjinya begitu. Mana? Lah itu kan 2 kali data. Itu datanya Liga Arab sama Indonesia gitu kan. Mana ulamanya? Liga Arab menghapuskan perbudakan. Ya, Liga Arab itu agama atau liga negara? Lu baca aja, lu buka aja negara 100% Islam kok. Ya, yang gua pengen kan tadi lu bilang ulama. Mana yang ulama? Dor.
Apa yang didor? Lu bawa Liga Arab. Yang ditanya ulama, mana yang ulama? Sama agama, apalagi sejenis Arab, Enggak, itu lagian- 100% relasi agamanya kuat. Lagian Ya udah, mana dibilang ulama dalam suatu agama melarang perbudakan, mana? Lu cari aja tuh, kalau gua agama kasih kan harus ada searching ayatnya. judul Liga Arab. Betul gitu loh. Ini dia dibahas agama, dia bawa negara. bahasa agama ada ayatnya. Kacau nih orang. Kacau emang udah ain, cok, ain. Oh, bukan aib lu, ini yang ada lu aib lu. Lu jadi aib di sini. Lu ain. Bahas agama yang dipakai data negara nggak nyambung, blok nggak nyambung. Lu juga tadi. Gue bikin onani otak lu kan jadinya. Lu Gitu, dari tadi yang dibahas agama bukan negara. Kalau negara beda lagi nanti pembawaan argumentasinya. Cem-macem sih sama Kores. Lu naik haji aja, naik sepeda sama Kores. Nggak level kau, nggak level. Dari tadi dah aku tahu, aku membuatkan kau nggak level sama Kores. Yang enak itu Aib lu, aib lu. Artanos. Langsung ke Artanos aja Bang Kores. Lebih seru kayaknya.